Di tengah rapat puncak antar negara, Iris menyadari ini adalah peluang emasnya untuk melarikan diri. Sambil mengendap di balik semak, matanya terpaku pada pria berpakaian mewah yang memancarkan aura kekayaan murni. Mungkinkah pria ini sanggup menandingi monster itu? Tanpa ragu, Iris langsung menerjang ke hadapannya. Tuan, aku mohon, bawalah aku pergi. Tatapannya yang malang sanggup menghancurkan hati siapapun yang melihatnya. Pria itu menunduk tajam. Kau tahu siapa aku? Iris tersentak saat sang pria berbisik rendah di telinganya. Ingin ikut denganku? Sambil mencengkeram dagunya, ia menyeringai nakal. Apa kau tahu cara memuaskan seorang pria? Jemari Iris meremas tanah dengan getir. Dengan suara gemetar, ia menjawab jujur. Tidak, tapi aku bisa belajar. Pria itu tertawa remeh. Setidaknya kau jujur, wanita jelek memang harus banyak belajar. Tutupi kekurangan wajahmu dengan keahlian. Ia berdiri. Meski bukan monster, setidaknya berpura-puralah jadi satu. Sosok ini jauh lebih berbahaya dari dugaannya. Tapi tak apa, asalkan dia bukan musuh bebuyutannya. Dari kejauhan, derap langkah prajurit makin mendekat. Mereka sedang memburu Iris yang melarikan diri. Melirik ke arah prajurit, sang pria langsung menebak siapa pemilik asli dari gadis malang di depannya. Takut pria itu berubah pikiran, Iris mencengkeram jubahnya. Tolong, aku akan melakukan apapun asal jangan kembali. Penasihatku melarangku membuat keributan di pertemuan ini. Ungkapnya dengan nada bicara yang sangat tenang. Tapi mana mungkin aku mengabaikan wanita malang? Ia mengangkat dagu Iris. Kau yakin tidak mau kembali? Setelah Iris mengangguk mantap, pria itu justru berteriak pada para pengejar. Hei, apa kalian mencari gadis ini? Prajurit itu mendekat dengan bingung. Seketika matanya membelalak penuh hormat. Kami mencari wanita ini, yang mulia. Raja Heinrich, sang tiran legendaris, tersenyum licik sambil menunjuk Iris. Ambil saja wanita ini. Saat prajurit hendak menerjang, suara dingin Heinrich yang penuh ancaman menghentikan segalanya. Tunggu sebentar. Ia mencekik leher prajurit itu. Sampaikan pesan pada putra mahkota, Kekaisaran Megandi sekarang juga. Katakan padanya, gadis ini sekarang adalah peliharaanku. Sang tiran mengangkat tubuh prajurit itu hingga kakinya melayang. Tidak lupakan saja, lebih baik rahasiakan ini agar aku bisa membawa pulang peliharaan baruku tanpa gangguan. Dan tak ada yang bisa menjaga rahasia lebih baik daripada mayat. Satu nyawa melayang begitu saja. Dia adalah iblis berwujud manusia yang benar-benar menikmati setiap detik saat mencabut nyawa orang lain. Menghampiri Iris, ia mengangkat dagunya dan berikrar layaknya penakluk, kau milikku sekarang. Lalu ia melumat bibir gadis itu. Sang tiran melepaskan ciumannya dengan puas. Kau agak membosankan, tapi kau boleh juga untuk sementara. Setidaknya kau tidak pingsan ketakutan. Lumayan. Yang mulia, saya sudah mencari Anda kemana-mana. Cory berlari mendekat, lalu tertegun melihat Iris yang bersimpuh. Ia memberikan peringatan dengan wajah yang cemas. Yang mulia, ini adalah pertemuan dunia, namun sang diktator seolah tuli dan sama sekali tidak peduli. Cory, jika tak ada mayat, maka takkan ada skandal politik. Bereskan sisanya, kau paham kan? Cory sudah terbiasa dengan kegilaan ini. Sang tiran memang selalu bertindak sesuka hati tanpa memikirkan konsekuensi. Bersihkan kekacauan ini dan bawa wanita itu bersamamu. Dia sekarang adalah peliharaan baruku. Kekaisaran Heinrich adalah negara adidaya yang makmur. Setelah dibawa paksa ke sana oleh sang tiran, Iris diabaikan selama berhari-hari. Ia hanya mengurung diri di kamar sambil mempelajari sejarah sesuai instruksi Cory. Iris sadar ketenangan ini takkan lama. Daripada hanya menunggu, ia memutuskan untuk mengambil langkah berani. Baru saja ia hendak melangkah mencari sang tiran, Cory sudah berdiri tegak tepat di depan pintunya. Nona Iris, yang mulia memanggil Anda. Mari ikut saya. Inilah kesempatan emas yang ia tunggu-tunggu. Dengan tekad baja, Iris memasuki aula megah tempat sang diktator sedang duduk santai di singgasananya. Ia memainkan belati tajam di tangannya. Si ekor peliharaan harus selalu berada dalam jangkauan tuannya. Iris pun bersimpuh. Yang mulia. Sapa Iris formal, namun tatapan tajam sang raja justru membuat suasana seketika menjadi mencekam. Menghadapi pria yang sulit ditebak ini, salah bicara sedikit saja bisa fatal. Iris pun nekat bertaruh. Ia meraih tangan sang tiran sambil bertingkah manja. Taktik itu berhasil, sang diktator tampak mulai merasa tertarik. Kau cukup herdik dan tahu cara menyenangkan tuanmu. Akhirnya Iris bisa bernapas lega untuk sejenak. Tapi tiba-tiba ia berucap, tubuhmu kotor. Ia langsung menggendong Iris. Ayo, ikut aku mandi sekarang. Di kolam air panas yang luas, sang tiran bersandar malas. Dengan wajah merona, Iris melangkah perlahan mendekatinya. Yang mulia, izinkan hamba melayani Anda. Sang tiran tetaplah monster. Sebelum Iris sempat mendekat, ia menyentak Iris kasar ke dalam air. Posisi apa yang kau tahu? Pertanyaan tak tahu malu itu membuat Iris terpaku membisu. Sang tiran memainkan helaian rambutnya. Apa itu pertanyaan yang sulit?
Iris terkejut hingga tak mampu bersuara. Tentu tidak, ucapnya sambil mencengkeram dagu Iris. Ia menitah. Sekarang, muaskan aku seperti kau memuaskan Raja Magandi. Mendengar nama terkutuk itu, tatapan Iris berubah tajam seketika. Yang mulia, ada satu hal yang harus hamba perjelas, ucapnya serius. Hamba tak pernah tunduk pada Raja Magandi. Saat itu hamba adalah putri dari kerajaan Rickhill. Monster itu melamar hamba, karena ditolak ia murka dan menghancurkan seluruh tanah air hamba. Ia membantai rakyat hamba. Hamba bertahan dalam kehinaan. Bagaimana mungkin hamba sudi memuaskan iblis itu, yang melenyapkan rumah dan keluarga hamba? Sang tiran penasaran, lalu kenapa kau mau berlutut padaku? Iris menjawab tenang, yang mulia bukan penghangkur negeri hamba. Itu membuat Anda jauh lebih baik. Sang tiran terkekeh sinis, Raja Magandi itu sampah. Beraninya kau membandingkan makhluk hina itu denganku? Maafkan hamba, yang mulia bisik Iris gemetar. Melihat sorot mata pria penuh kuasa itu, Iris sadar ia bisa memanfaatkan kekuatannya demi balas dendam. Tiba-tiba pria itu menggigit bahunya. Hamba tahu diri, yang mulia. Pria ini adalah bom waktu. Salah langkah, nyawanya akan melayang. Melihat mangsanya patuh, suasana hati sang tiran membaik. Ia mendekap Iris lalu berbisik mesra. Ternyata, peliharaanku sangat sensitif. Ia mengangkat tubuh Iris. Biar ku bersihkan tubuhmu dengan benar. Iris memejamkan mata menahan malu. Sang tiran hendak melahapnya saat itu juga. Tak ingin habis di pemandian, Iris nekat menghentikannya dengan mencium bibir pria itu. Entah apa salahnya, sang tiran mendadak murka. Ia mencengkeram leher Iris dengan kuat, lalu membenamkan kepalanya ke air. Pria ini sungguh gila, menyiksa hanya karena sebuah pembangkangan. Ia menekan hingga Iris kehabisan napas, lalu menyentaknya ke atas. Iris terbatuk menghirup udara. Suaranya menggelegar, peliharaan tak boleh bergerak tanpa izin. Itu hanyalah sebuah pelajaran kecil. Jangan ulangi lagi. Iris nyaris mati demi sebuah pelajaran. Ia jatuh terkulai di air. Terlihat sangat mengenaskan. Jika kau serapuh ini, kau membosankan. Aku tak suka peliharaan lemah. Tak ingin dibuang, Iris mencoba bangkit. Yang mulia, hamba belum mengenal Anda sepenuhnya, hingga hamba tak tahu cara menghibur Anda. Pria itu menatapnya heran. Iris melanjutkan penuh tekad. Beri hamba waktu, dan hamba akan menjadi peliharaan impian yang memuaskan seluruh hasrat Anda. Ia mengelus rambut Iris. Kau cerdik. Pantas saja kau hidup saat semua keluargamu binasa. Iris terkejut mendengar keluarganya disebut. Pria itu membelai pipinya. Kenapa? Apa kau marah? Menghadapi pembunuh berdarah dingin ini, tiap kata adalah taruhan nyawa. Iris berusaha tetap tenang. Hamba menolak lamaran itu. Dan ayah hamba menolak aliansi. Itu pilihan kami. Negeri kami kecil. Tapi kami tak pernah menyerah. Kami tetap bangga atas apa yang kami perjuangkan. Kata-kata itu tak berarti baginya. Ia menghempaskan Iris ke lantai dingin. Faktanya adalah, rakyatmu hancur. Mereka mati demi kehormatan konyol. Ia sengaja memancing amarah Iris, lalu berbisik tepat di telinganya. Tak ada kehormatan dalam kematian. Ia mencengkeram tangan Iris, menindih tubuhnya dengan berat. Putri yang tak mampu melindungi negerinya sendiri, tak layak menyandang gelar itu. Iris menggigit bibir, bungkam 1000 bahasa. Pria itu melanjutkan. Dan ayahmu demi kebahagiaan putrinya, membiarkan rakyatnya mati sia-sia. Ujung-ujungnya, putrinya tetap jadi tawanan. Bodoh sekali. Iris tak tahan ayahnya dihina. Air mata mengalir saat ia meronta. Hina hamba sepuas Anda, tapi jangan rendahkan ayah hamba. Pria itu tertawa melihat tangisnya. Marah? Apa kata-kataku menyakitimu? Ia menghapus air matanya, dengan nada lembut yang mengejek. Jangan menangis. Kebenaran memang pahit, dan air mata tak berguna. Iris mengepalkan tangan. Ukapan Anda benar. Tapi Anda tidak seharusnya memfitnah ayah hamba. Itu hakku. Beraninya peliharaan menggurui majikannya. Tunjukkan saja ketulusanmu sekarang. Puaskan aku, dan mungkin nyawamu akan tetap utuh. Bahkan ku bantu membalas dendam. Sang tiran benar-benar gila. Siksaan di kolam mandi tadi belum cukup bagi sang tiran. Di kamar tidur, Iris berdiri gemetar di tepi ranjang. Mengenakan gaun malam tipis, sang tiran bersandar malas sambil menatap tajam. Sekarang, tunjukkan padaku apa yang kau bisa. Demi ambisi balas dendam, Iris rela membuang harga dirinya. Gadis itu menarik napas panjang dan menguatkan tekadnya. Ia menanggalkan pakaiannya lalu mendekat dengan penuh rasa malu. Pria itu tampak puas melihat keindahan tubuh Iris. Lumayan, gumamnya sambil memberi isyarat. Begitu Iris mendekat, ia langsung ditarik dan dikunci di bawah dekapan sang tiran. Gadis polos itu meringis menahan sakit yang luar biasa. Sakit, teriaknya pilu berharap sang tiran akan segera berhenti. Pria itu menatap mangsanya yang ketakutan seolah menemukan mainan baru. Kau terlalu tegang, Iris, bisiknya dengan nada rendah. Seperti kelinci kecil yang terpojok oleh monster, ia tertawa dingin sambil mencubit pipinya. Kelinci yang pemalu, sungguh menarik.
Iris hanya bisa menatap nanar tanpa mampu mengeluarkan suara. Sisanya, biarlah menjadi rahasia gelap di malam yang panjang. Beberapa jam berlalu, Iris terbangun dengan mata sayu. Kapan aku terlelap, ia segera menyembunyikan wajahnya di balik bantal. Tubuhnya terasa remuk karena ulah pria itu. Tiba-tiba, sosok di sampingnya mendekat mengamati kondisinya yang tampak sangat lelah. Tak ada sedikit pun rasa kasihan di matanya. Jangan mengira ini sudah selesai. Iris memalingkan wajahnya dengan tersipu. Yang mulia, apalagi yang Anda inginkan? Pria itu membungkam bibirnya. Aku tak suka peliharaanku tidur mendahului tuannya. Ceritakan padaku sebuah dongeng agar kau paham betapa seriusnya situasi ini. Sang tiran mulai memberikan tuntutan barunya. Ia mencengkeram leher Iris dengan tatapan membunuh. Jika kau berani malas, aku tak segan mematahkan lehermu yang indah ini. Menghadapi ancaman sekejam itu, Iris hanya bisa mengangguk pasrah. Ia pun terduduk lemas di atas ranjang yang berantakan. Cerita demi cerita ia tuturkan meski matanya mulai mengantuk. Iris berulang kali menggelengkan kepala agar tetap terjaga sepenuhnya. Namun rasa takut dan kelelahan fisik akhirnya menang. Suara Iris perlahan memudar hingga ia tak sanggup lagi berkata-kata. Di sebelahnya, sang tiran mendadak membuka mata. Meski emosinya tak terduga, keintiman semalam tampaknya memberikan sedikit rasa iba. Hari baru dimulai dengan napas tersengal akibat mimpi buruk. Iris terbangun dalam keadaan gemetar dan penuh rasa cemas. Ia meringkuk di balik selimut sambil menangis terisak, namun takdir yang kejam memaksanya untuk tetap berdiri tegak kembali. Iris berusaha menenangkan hatinya yang kacau. Saat menoleh, pria itu sudah menghilang, membuatnya merasa sangat lega dan tenang. Ia berhasil melewati malam maut itu lagi. Di bantal terdapat pesan dari Corey tentang rencana bimbingan tutor sastra pribadinya. Enggan membuat orang lain menunggu, Iris segera bersiap dan melangkah keluar. Ia harus mengikuti semua perintah demi rencananya. Sayangnya, istana yang terlalu luas membuatnya tersesat. Ia melihat beberapa pelayan dan berniat menanyakan arah jalan yang benar. Namun statusnya yang rendah membuatnya ragu untuk berinteraksi. Iris hanya bisa berdiri diam sambil menghela napas panjang meratapi nasib. Nona yang cantik mengapa bersedih? Ada yang bisa kubantu? Seorang pria berpenampilan elegan tiba-tiba menghampirinya dengan ramah. Iris pun menceritakan masalahnya tanpa rasa sungkan. Pria asing itu mendengarkan dengan penuh kesabaran serta memberikan senyum yang tenang. Aula penerimaan cukup jauh, biarkah aku mengantarmu? Iris berterima kasih, namun pria itu membalasnya dengan sikap yang sangat sopan. Menjadi pelayan bagi wanita secantik Iris adalah kehormatan baginya. Namun bagi Iris, kecantikan inilah sumber segala petaka dalam hidupnya. Akibat wajah cantiknya, negaranya hancur dan keluarganya tewas mengenaskan. Suatu saat semua ini akan terkubur dalam debu waktu, gumamnya. Keindahan dan kasih sayang telah meninggalkanku. Ia menambahkan dengan tatapan kosong, merenungi kehancuran yang telah menimpa seluruh kehidupannya. Waktu adalah racun yang akan melayukan segalanya. Terkesan dengan kecerdasan Iris, pria itu bertanya apakah ia pernah membaca karya sastra. Apakah kau mempelajari naskah klasik Kekaisaran Heinrich? Pertanyaan mendadak itu membuat Iris sedikit terkejut dan sempat terdiam sejenak. Aku sempat membacanya saat mempelajari bahasa Heinrich beberapa hari ini. Tiba-tiba, pintu aula terbuka dan Corey muncul dari dalam. Mengapa kalian masih di sini? Corey bertanya heran. Pria itu menatap Corey dengan binar mata yang tampak sangat puas. Aku akan membimbing siswi yang engkau rekomendasikan ini. Ia kemudian berbalik dan memperkenalkan dirinya secara resmi kepada Iris. Namaku Vanderland, tutor sastramu. Iris pun membalas perkenalan itu dengan sopan meskipun hatinya masih merasa sedikit canggung. Mendadak, sikap pria itu berubah menjadi sangat dingin dan tegas. Pelajaran pertama, tak ada tempat bagi kebaikan di istana. Jangan pernah percayai siapapun di sini. Vanderland memperingatkan agar percakapan tadi tidak diulangi dengan orang lain di istana. Terima kasih atas bimbingannya, guru, sahut Iris penuh hormat. Sebelum pergi, Vanderland memberitahu bahwa pelajaran resmi baru dimulai esok. Hari ini kau boleh kembali dulu ke kamarmu. Corey kemudian memberikan penjelasan tambahan tentang reputasi hebat sang tutor sastra. Nona Iris Marquis Vanderland adalah guru yang luar biasa. Kau akan mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman berharga darinya kelak. Setelah itu, kedua pria tersebut berpamitan dan melangkah masuk ke dalam aula, meninggalkan Iris yang masih terpaku menatap mereka. Awan mendung di wajahnya sirna, digantikan api semangat yang membara. Dia bertekad menjalin aliansi dengan Marquis Vanderland. Serta Tuan Curry mulai sekarang, selama seminggu, Iris mendalami budaya Heinrich bersama Vanderland. Demi bertahan hidup di istana. Diam-diam, dia juga mengumpulkan informasi tentang sang tiran. Seminggu tanpa kabar, dia tak menyangka reuni mereka akan terjadi dalam situasi mencekam seperti ini. Sosok itu mendekat dengan aura gelap, pedang berlumuran darah di genggamannya. Iris tersentak saat dia kian dekat. Namun segera tenang. Selamat malam yang mulia. Apakah Anda butuh bantuan untuk mandi dan berganti pakaian?
Apa maksudmu? Kau mengataiku kotor? Tanyanya murka sembari mengarahkan ujung pedang tepat ke wajah Iris. Iris meremas tangannya cemas. Tentu tidak, hamba hanya ingin menyenangkan Anda. Mungkin aku bahagia jika kau mati. Dia menunduk, menarik napas dalam, lalu menatapnya tajam. Yang mulia, apakah kematianku benar-benar akan membuat Anda bahagia? Jika nyawaku bisa meredam amarahmu, hamba siap mati di ujung pedangmu. Senyum licik terukir di wajah sang tiran. Lagi pula, ucapnya dengan tatapan serius. Aku, hewan peliharaanmu yang rendah, hidup hanya untukmu. Hidup untukku? Pria itu tertegun. Mungkinkah ada seseorang yang benar-benar rela menyerahkan nyawa demi dirinya? Meski harus mati dengan hina, dia berpura-pura bengis. Kalau begitu, matilah. Pedang dingin itu kini menempel di lehernya. Iris balas menatap tanpa rasa takut sedikit pun. Berdasarkan pengamatannya selama ini, dia tahu sang tiran gemar melihat keputusasaan. Jika seseorang tak takut mati, dia justru akan membiarkannya hidup. Meski bilah tajam itu mulai menggores lehernya, Iris tetap tenang. Pria itu menurunkan pedangnya, naik ke ranjang. Iris menang taruhan. Sambil tersenyum dia berkata, Yang mulia, izinkan hamba membasuh darah ini dulu. Namun tiba-tiba dia menarik Iris mendekat, menyentuh luka di lehernya. Masih berdarah. Iris terkejut. Apa yang dia lakukan? Dia menjilat darah di lehernya. Katamu kau hidup untukku, jadi aku perintahkan. Jangan berdarah lagi tanpa izinku. Kelembutan mendedaknya sangat mengejutkan, seolah dia bukan orang yang sama. Padahal baru saja dia menodongkan pedang. Iris mencoba berdiri sambil bersandar padanya. Hamba akan membersihkan diri, agar bisa terus menemani Anda. Namun pria itu mencengkeram tangannya erat. Jangan bergerak, ucapnya sambil menjilat bibir. Darahmu semanis anggur madu itu membuatku bergairah. Dia kemudian mengubah posisi, menghimpit tubuhnya dengan erat. Mari tidur seperti ini saja. Iris tadinya berharap bisa tidur dengan tenang, tapi entah mengapa, sang tiran malah bersikap bak kekasih yang posesif. Dia memeluknya dari belakang, membenamkan wajah di rambutnya. Katakan, siapa namamu? Iris perlahan menoleh ke arahnya. Yang mulia, nama hamba Iris. Kepatuhan dan pesona gadis itu langsung membuatnya merasa puas. Dengan tatapan intens dia berkata, sebagai hadiah atas kesetiaanmu, kupersilakan kau memanggil namaku, Abel. Pria ini sangat sulit ditebak. Mungkinkah ini jebakan atau perintah murni? Iris duduk di atasnya, ragu untuk bersuara. Takut salah kata akan memicu amarahnya lagi. Keraguannya itu membuatnya kesal. Sebut namaku, desaknya. Iris menatap langit-langit dengan malu-malu Abel. Mendengar namanya disebut membawa kepuasan tersendiri baginya. Dia mengecap bahu Iris. Ingatlah, Abel adalah tuanmu. Di istana, Iris terus mendalami budaya Kekaisaran Heinrich bersama Vanderland. Hari-hari belajar berlalu begitu cepat. Usai menyelesaikan pelajaran hari ini, Vanderland hendak pergi saat Iris memanggilnya. Dia menyodorkan sebuah kotak hadiah kecil. Guru Vanderland, Tuan Curry bilang Anda sering insomnia. Kebetulan hamba mengerti sedikit tentang dupa. Ini rosemary, bagus untuk tidur, silakan dicoba. Vanderland menatapnya waspada. Nona Iris, apakah Anda sedang berusaha merayuku? Iris hanya bisa tersenyum kanggung. Jika itu anggapan Anda, maka benar, hamba ingin berteman dengan Anda. Guru, menjadi sekutu butuh kekuatan yang setara. Anda belum sampai di level itu, Nona. Saat Iris mengira dia akan menolak, pria itu justru menerima hadiahnya dengan senyuman puas. Namun demi hadiah ini, aku beri satu pelajaran tambahan. Dia mendekat dan berbisik, di istana, kau harus punya mata dan telinga di mana-mana. Contohnya, Iris melihat ke arah tangga. Ada wanita yang sedang menguping. Iris tersentak kaget sambil menutup mulutnya. Vanderland lalu memberi isyarat diam. Nona Iris, hamba takkan menjawab pertanyaan lagi. Wanita di tangga itu mengibas kipasnya dengan tatapan merendah. Jadi itu mainan baru yang mulia? Pelayannya menjawab hormat benar Nona Bella. Dia cukup cantik, tapi sayang, otaknya hanya dipenuhi rasa cemburu. Dia menatap tajam ke arah Iris. Kupastikan dia akan hancur lebur secepatnya. Malam tiba, namun sang tiran belum menampakkan diri. Biasanya dia sudah memanggilnya sejak awal. Iris mulai curiga dia takkan datang malam ini. Demi kepastian, dia menemui pelayan jaga. Rosa, apakah yang mulia akan datang malam ini? Pelayan itu menguap lalu menjawab dengan semangat. Nona Iris, yang mulia pergi ke kamar Bella. Bella adalah wanita pertama di istana. Dia ahli parfum, dan yang paling utama, aroma ciptaannya mampu menenangkan amarah sang tiran. Sementara di sudut istana lain, sang raja terdiam. Bersandar di pangkuan seorang wanita, ruangan itu penuh keharuman. Dengan mata terpejam, dia berbisik lirih, wangi hari ini sangat menyenangkan. Pergilah, wanita itu merasa terhormat karena berhasil meringankan beban sang tiran. Seperti biasa, dia harus segera pergi. Namun kali ini dia memasang wajah sedih dan berkata, Aku takut setelah mencoba parfum baru racikan Nona Iris, kau akan melupakan keberadaanku sepenuhnya.
Dia menyadari sang tiran tak tahu Iris bisa meracik parfum. Sambil pura-pura terkejut, Yang Mulia tak tahu. Aku melihatnya memberikan sebotol parfum pada Marquis Vanderland tadi. Ternyata rencananya berhasil memicu amarah. Mendengar itu, sang tiran menghancurkan cangkir dengan geram. Dia tak menyangka gadis penurut itu berani bermain api dengan pria lain tepat di belakangnya. Merasa dihina, dia bangkit dan melangkah pergi. Menuju kamar Iris dengan amarah meluap, wanita di belakangnya menutup mulut, berlagak polos tanpa dosa. Begitu dia pergi, senyum kemenangan terpancar. Semua tahu, tak ada yang selamat dari murka sang tiran. Iris terancam malam ini. Di sisi lain, Iris sama sekali tak menyadari bahaya yang mengintai, bahwa kebaikannya hari ini telah menjadi senjata bagi orang lain. Dia pun bersiap untuk tidur. Saat matanya terpejam, pintu ditendang keras hingga terbuka. Sang tiran masuk dengan wajah penuh murka. Dia menyeretnya dari ranjang, mencengkeram dagunya, dan menggeram. Kali ini kau benar-benar memancing amarahku. Dia mengeluarkan pita merah muda, mengikat tangan Iris dengan sangat kencang dan menatapnya dengan mata memelas. Yang Mulia, apa salahku? Mata pria itu berkilat tajam. Kau akan tahu. Tak lama kemudian, dia terikat sepenuhnya oleh pita itu. Bersimpuh malu di atas ranjang. Pria itu menatap dingin. Dia mencoba membuka kancing bajunya. Namun karena tak sabar, dia merobeknya. Dia mendekat perlahan, mengabaikan tangisan pilu Iris, lalu memaksanya tunduk di atas ranjang itu. Setelahnya, suasana hati pria itu membaik. Dia menatap curiga dan bertanya, "Sebagai peliharaanku, beraninya kau mencoba merayu orang lain di belakangku. Aku tak tahu kau bermain dengan pria lain." Jelas sang tiran buta oleh rasa posesif gilanya, mata-mata itu telah meleporkan hadiah untuk Vanderland. Pria itu menyentak kepalanya agar menatap matanya. "Jika kau tak setia, nyawamu akan melayang." Setelah siksaan panjang itu, Iris tak berhenti menangis, meski dia pernah mengalami yang lebih buruk. Selama ada celah untuk bertahan, dia takkan menyerah. Mungkin dia terlalu kasar, atau Iris terlalu rapuh. Dia mulai gemetar dan batuk tak terkendali. Dia terkekeh sampaikan kata terakhirmu. Tiba-tiba Iris pingsan. Dia menyentuh dagunya. "Berani-beraninya aku pura-pura mati." Dia mengguncang kepalanya kasar. "Bangun atau kubunuh sekarang." Namun tak ada reaksi. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dahi gadis yang tak berdaya itu. Ternyata tubuhnya membara karena demam tinggi. Pikiran bahwa dia terlalu lemah untuk menerima cintanya. Ataupun hukumannya membuatnya kesal. Sialan, menjengkelkan sekali. Dia pun kehilangan selera sama sekali. Dia melepaskan ikatan pita di tangannya. Sambil mendekapnya lembut, dia duduk di tepi ranjang sambil berpikir. Saat itu, seorang pelayan muda masuk dengan wajah muram. "Rosa, ada kabar dari pihak Iris?" Pelayan itu terbata-bata. "Ada kabar." Bella tersenyum licik sambil mengangkat satu jari. "Bagaimana dia mati?" "Nona Iris tidak mati." Wajah Bella seketika menggelap. Dia menatap tajam pelayannya. "Tidak mati? Bukankah Yang Mulia murka? Mereka bersama sepanjang malam, dan beliau baru pergi saat fajar tiba. Bahkan beliau memanggilkan dokter untuknya." Mendengar itu, Bella melempar kikir kukunya. "Keluar kalian semua! Keluar!" Teriaknya histeris dengan tatapan membunuh. "Iris, ternyata kau punya trik juga. Aku benar-benar meremehkanmu." Membayangkan Iris berkuasa dan membuatnya tak berguna adalah mimpi buruk. Dia tak akan membiarkannya. Iris harus disingkirkan. Di kamarnya, Iris perlahan mulai membuka matanya. Iris terbangun disambut senyum pelayan yang membawa nampan obat. Gadis itu pun mencoba bangkit perlahan dari ranjangnya. "Jangan cemas, Nona. Tabib bilang Anda hanya terserang flu ringan." Ukap si pelayan mencoba menenangkan suasana. Kelelahan ekstrem membuat Iris jatuh pingsan, dan kini ia dikelilingi wajah-wajah asing yang tak pernah ia kenal. Saat mengamati seisi ruangan, Iris menyadari seluruh pelayan lamanya telah diganti total dengan orang-orang baru. "Di mana para pelayan yang biasanya bekerja di sini?" tanya Iris, membuat pelayan muda itu tampak sangat canggung. Cepat saat suasana menegang, Sir Curry muncul dan memerintahkan pelayan itu keluar agar bisa bicara berdua saja. Sir Curry mendekat dengan langkah mantap, menyapa Iris yang terlihat mulai pulih dan merasa lega melihat kehadirannya. Saat Iris berterima kasih, Curry mengingatkan bahwa Kaisarlah yang paling berjasa memanggilkan tabib terbaik untuk merawatnya. Masih penasaran dengan perubahan di istananya, Iris kembali mendesak Curry tentang keberadaan para pelayannya yang lama. Curry terdiam sejenak sebelum menjawab dingin. "Mereka semua telah dieksekusi mati karena membiarkan Anda jatuh sakit." Hati Iris hancur seketika, merasa bersalah karena sakitnya telah merenggut nyawa begitu banyak orang dalam sekejap. Curry berusaha menghibur dengan dalih bahwa kelalaian sekecil apapun adalah bibit dari pengkhianatan yang lebih besar. Ternyata, para pelayan itu sebenarnya adalah mata-mata musuh yang sengaja ditempatkan di sekitar Iris untuk diawasi. Sang penguasa hanya mencari alasan tepat untuk memusnahkan mereka, namun kenyataan pahit ini tetap melukai jiwa Iris.
Iris tak bisa membayangkan kekejaman sehebat itu. Benarkah hati pria itu hanya terbuat dari batu yang dingin? Demi meluruskan prasangka, Curry mulai menceritakan sisi gelap masa lalu Kaisar yang mengubahnya menjadi sosok tanpa ampun. Dahulu, Kaisar adalah bocah polos yang sangat mencintai pengasuhnya, satu-satunya orang yang paling ia percayai di dunia. Sang bocah sering membawakan bunga indah untuk wanita yang sudah ia anggap sebagai ibu kandungnya sendiri itu. Tragisnya, pengasuh itu adalah agen musuh yang tega menghabisi nyawa ibu suri tepat di depan mata Abel. Dengan tatapan penuh haus darah, wanita itu mengancam agar Abel tetap bungkam dan tidak bersuara sedikit pun. Beruntung pasukan pengawal segera tiba sebelum nyawa Abel melayang, namun luka di hatinya sudah tak bisa disembuhkan. Kehilangan sang ibu membuat dunia Abel runtuh, sebuah kisah kelam yang membuat Iris terdiam 1000 bahasa. Curry menjelaskan bahwa masa lalu pahit itu telah berlalu, namun bekas lukanya membentuk kaisar yang sekarang. Meski kekaisaran Heinrich kini sangat kuat, negara-negara lain sebenarnya selalu mengintai dan menunggu celah untuk menyerang. Di tengah kepungan mata-mata dan ancaman pembunuhan, belas kasihan hanyalah kelemahan fatal bagi seorang penguasa sejati. Iris merasa sangat terguncang, sementara Curry menatapnya dengan ekspresi yang sangat serius sekaligus memberikan peringatan tegas. Apapun yang terjadi, jangan pernah mengkhianati Kaisar, karena hanya dia satu-satunya pelindungmu di istana yang berbahaya ini. 3 hari berlalu, Iris bertemu Tuan Vanderland di taman istana. Sang guru rupanya sudah menunggu di sana. Iris bingung melihat Vanderland asyik melukis. Bertanya-tanya apakah hari ini mereka akan belajar seni rupa di taman. Sambil tersenyum tipis, Vanderland mengaku hanya ingin mengabadikan keindahan bunga tulip yang sedang mekar dengan sempurnanya. Ternyata itu adalah tulip daun emas yang sangat langka, memancarkan pesona mewah yang membuat Iris terpana kagum. Saat Iris mendekat untuk memuji kecantikan bunga itu, Vanderland berhenti melukis dan menatapnya dengan penuh arti. Ia berterima kasih atas parfum buatan Iris, menyebutkan aromanya sangat identik dengan kesegaran bunga-bunga di taman hari ini. Belum sempat Iris merespons, suara berat sang tiran tiba-tiba menggelegar memutus percakapan hangat mereka berdua secara paksa. Ketakutan langsung menyelimuti Vanderland. Ia dengan gugup segera mengubah topik pembicaraan demi menghindari kemurkaan sang penguasa. Ampun yang mulia, kami hanya sedang membahas aroma bunga di sela-sela jam pelajaran Nona Iris, ucapnya terbata. Kaisar berdiri tegak dengan tatapan dingin, memandang hamparan tulip langka itu tanpa sedikit pun rasa tertarik. Pantas saja aku bersin terus, ternyata serbuk sari ini penyebabnya. Benar-benar sangat mengganggu ketenanganku, keluh sang kaisar. Tanpa ragu, ia memerintahkan untuk mencabut semua tulip itu dan menggantinya dengan tanaman kentang yang lebih berguna. Vanderland mencoba membela tulip langka tersebut, namun kaisar justru berjanji akan menyuguhkan 100 hidangan kentang nantinya. Dengan berat hati, Vanderland hanya bisa menghela napas panjang dan terpaksa tunduk pada perintah mutlak sang penguasa. Tak puas hanya di sana, sang tiran langsung menyeret Iris yang masih terpaku diam menuju kamar pribadinya. Iris dihempaskan ke sofa dengan kasar sementara sang kaisar meledak marah, menuduhnya memberikan parfum pada pria lain. Cengkraman tangan di lehernya membuat Iris ketakutan, dipaksa memberikan penjelasan sebelum amarah kaisar benar-benar memuncak. Dengan air mata berlinang, Iris akhirnya mengaku bahwa parfum istimewa itu sebenarnya ia racik khusus untuk kaisar. Meracik ini khusus untukku, tanyanya dengan tatapan tak percaya. Iris perlahan bangkit dari sofanya. Melangkah anggun menuju lemari kayu di sudut ruangan. Baginda, tolong ikuti hamba. Dia membuka pintu kabinet itu, memamerkan barisan botol parfum eksklusif. Baginda, semua aroma ini hamba ciptakan hanya demi Anda. Sejak menyadari Lady Bella adalah mata-mata yang mengintainya, Iris sudah menyiapkan perangkap wangi ini. Mengetahui Bella adalah musuh pertamanya di istana, sang tiran terpaku menatap koleksi parfum yang mempesona itu. Dengan raut wajah penuh sesal yang manipulatif, Iris berbisik, Baginda, hamba selalu merasa berhutang budi. Hamba bersyukur Anda telah menyelamatkan nyawa ini, maka hamba ingin mempersembahkan racikan parfum terbaik hamba. Namun hamba dengar Anda sudah memiliki peracik pribadi, jadi hamba memilih untuk memendam perasaan ini. Penjelasan tulus itu meluluhkan hatinya. Dia menarik Iris ke dalam pelukan hangat. Kau benar-benar makhluk yang manis. Bukan begitu? Kirimkan semua parfum ini ke kamarku sekarang. Sang diktator pun langsung menjatuhkan titahnya. Dia tak lagi membutuhkan Bella untuk meracik parfum, dan wanita istana itu kini resmi didepak. Saat berita itu sampai ke telinga Bella, amarahnya meledak. Dia yakin Iris adalah dalang di balik semua ini. Ini adalah serangan nyata untuk merebut posisinya. Pelayannya gemetar ketakutan melihat sang nyonya yang sedang murka. Nyonya, apa rencana kita selanjutnya? Bella terdiam sejenak, lalu memberikan perintah rahasia kepada pelayannya. Mengambil kantong aroma dari kotak besinya, dia memutuskan untuk mendatangi Iris dan memberikan kejutan langsung. Saat Bella datang tiba-tiba, Iris menyambutnya dengan jamuan mewah untuk menjaga formalitas di depan umum.
Bella berakting bak kakak yang penyayang. Adik Iris, aku sudah sangat lama ingin mengunjungimu. Dia mengeluarkan sebuah sisir kayu dari sakunya. Aku mendengar kabar langsung dari Yang Mulia Kaisar. Katanya kau sangat ahli meracik aroma, jadi aku membawakan sisir cendana ini sebagai tanda persahabatan kita. Iris menolak dengan halus. Kayu cendana adalah kasta tertinggi parfum. Sisir ini terlalu berharga bagi hamba. Hanya kita berdua ahli aroma di istana ini. Sisir ini adalah simbol yang paling pantas untukmu. Wanita istana itu benar-benar ratu manipulasi. Dia bersikap seolah-olah mereka adalah saudara kandung yang lama terpisah. Demi mengikuti permainan licik itu, Iris tidak punya pilihan selain menerima pemberian yang mencurigakan tersebut. Di kerajaan Heinrich, ada tradisi unik. Jika menerima sisir, si pemberi harus menyisir rambut sahabatnya sendiri. Tujuannya untuk mempererat ikatan batin. Bella menggunakan adat ini sebagai senjata utama dalam rencananya. Dia menawarkan diri menyisir rambut Iris, dan Iris menundukkan kepalanya, berpura-pura merasa sangat terhormat. Sambil menyisir, dia sengaja memancing perhatian dengan menanyakan perhiasan rambut batu permata hijau milik Iris. Saat Iris sibuk mencari aksesorinya, Bella diam-diam menjatuhkan 2 kantong aroma merah muda ke lantai. Dengan suasana hati yang sangat membara, sang tiran memanggil nama Iris dengan suara lantang. Sebelum dia melangkah masuk, seorang pelayan mencegatnya dengan gugup. Baginda, Nyonya sudah terlelap karena kelelahan. Sang tiran mengabaikannya dengan lambaian tangan. Pergilah, dia langsung melangkah menuju tempat tidur Iris. Awalnya ingin memarahi Iris karena berani tidur mendahuluinya. Namun melihat wajah damainya, amarahnya seketika sirna. Dia tak tega membangunkan gadis itu. Namun tiba-tiba, Iris mulai merakau gelisah dalam tidurnya yang tidak tenang. Bahkan jika aku harus mati, aku takkan tunduk padamu. Mendengar itu, sang tiran mengira Iris memimpikannya. Senyum tipis muncul di bibirnya yang dingin. Dia mendekatkan wajahnya, menatap peliharaan kecilnya yang sedang berontak. Jika mimpimu begitu menakutkan, maka cara terbaik adalah bangun dan lihatlah siapa yang ada di depanmu. Sang penguasa yang sombong itu menyentuh pipinya. Tangan dinginnya memberikan sensasi yang aneh bagi Iris. Rasanya nyaman, dan Iris pun membuka matanya dengan sayu. Panas sekali, gumamnya dengan wajah menggemaskan. Sang tiran merasa Iris yang setengah sadar ini memiliki daya tarik yang sangat menggoda dan berbahaya. Enda sangat dingin, rasanya nyaman. Dia memancing Iris. Kalau begitu, kau boleh mendekat sesukamu. Di bawah kendalinya, Iris memeluk erat tubuh sang kaisar, seolah ingin tenggelam dalam dekapan pria itu. Dia menatap malu-malu. Begini? Belum cukup dekat? Mendengar itu, Iris mulai melepas jubah sang tiran. Dia memeluknya dengan sangat posesif. Di hadapan wanita cantik yang memohon, sang tiran bukanlah orang suci. Iris, kau sendiri yang meminta ini. Malam itu pun berubah menjadi lautan gairah yang tak terbendung. Namun tiba-tiba Iris merakau, Elric, jangan tinggalkan aku. Sang tiran murka mendengar nama pria lain disebut. Dia mencengkeram tangan Iris. Lihat aku, siapa pria di depanmu? Suaranya menggelegar membuat Iris tersentak bangun dalam kengerian. Yang mulia, apa yang sebenarnya terjadi? Aura sang tiran seketika mencekam. Siapa Elric? Dia menyeretnya kasar dari ranjang. Peliharaan yang tak setia sungguh tak berguna. Iris yang baru terjaga merasa linglung. Yang mulia. Jeritan panik pecah. Amarah membutakan pria itu. Dia mengabaikan rontaan Iris dan menyeret paksa tubuhnya menuju balkon kamar. Tanya sekali lagi. Siapa Elric? Dia adikku. Adikmu? Sang tiran mengernyit, tampak sangat bingung. Murka hanya karena sebuah nama. Iris gemetar hebat, merasa reaksi pria itu sungguh gila dan tak masuk akal. Meski tak bersalah, dia lega emosi pria itu mulai mereda. Dia menjawab dengan suara pelan, benar. Elric adalah adik perempuanku. Trauma pengkhianatan masa kecil oleh pengasuhnya membuat sang tiran tak pernah mempercayai siapapun. Dia sangat memuasi para pengkhianat, senyum meremehkan tersungging di wajahnya. Tadi kau menggigau memanggil nama Elric? Sambil memohon agar jangan ditinggalkan. Lalu sekarang itu nama adikmu. Kau pikir aku sebodoh itu? Tubuhnya dihempas keras ke pagar balkon. Aku benci pembohong. Iris membalas cengkeramannya dengan putus asa. Aku jujur. Periksa catatan kerajaan Rekil. Jika nama Elric tak ada di silsilahku, aku siap menerima hukuman mati. Sang tiran selalu sulit ditebak. Setiap detik bersamanya bagaikan menari di atas mata pisau yang sangat tajam. Penjelasan itu tak meluluhkan hatinya. Sayangku, aku punya satu pertanyaan. Jika jawabanmu bisa memuaskanku, kau akan selamat. Silakan Yang Mulia. Dia mencengkeram dagunya. Pilih, siapa yang lebih engkau cintai? Aku atau Elric? Jangan dusta, bayangan adiknya yang tewas ditikam menghantui. Tak ada belas kasih dari para musuh saat itu. Namun Elric adalah adik kesayangannya. Kebohongan mungkin adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya saat ini.
Iris menolak mengkhianati nuraninya. Dia memilih bungkam, meski tahu sang tiran benar-benar tidak sedang bermain-main. Genggamannya terasa semakin menyakitkan. Katakan sekarang. Iris tersadar, kini seluruh anggota keluarganya telah binasa. Bertahan hidup sendirian hanyalah siksaan. Ketakutan menghantuinya setiap hari hingga akhirnya dia mencapai batas kesabaran. Tangisnya pecah seketika. Yang mulia, Elric sudah tiada, dan aku sedang berjuang keras untuk mencintaimu. Kenapa kau begitu kejam? Tatapan pria itu mendingin. Jadi pilihanmu, Elric? Untuk saat ini ya. Tawa dingin menggelegar. Kalau begitu, mati saja bersamanya. Iris memberikan pesan terakhir sebelum maut menjemputnya. Yang mulia, carilah peliharaan yang tak punya hati sepertimu. Agar dia tak perlu mencintai keluarganya lagi. Tanpa ragu, pria itu mendorongnya jatuh dari balkon. Ungkapkan saja semua omong kosong itu di neraka. Iris pasrah saat gravitasi menariknya. Ini bayaran yang pantas, gumam sang raja. Namun dia mendadak berhenti melangkah. Dia berbalik ke pagar balkon, melepas 2 kancing ke mejanya, lalu ikut terjun bebas menyusul Iris ke bawah. Ternyata ada kolam renang luas di bawah sana. Iris sebenarnya bisa selamat jika dia punya keinginan untuk berenang. Namun kekejaman pria itu telah mematikan jiwanya. Dia membiarkan dirinya tenggelam perlahan ke dasar yang gelap. Cepat saat kesadarannya menipis, sepasang lengan kuat tiba-tiba menarik tubuhnya yang kian tenggelam di air. Napas hangat berpindah ke mulutnya. Maut gagal menjemputnya. Iris menatap sang penyelamat dengan tatapan yang sangat linglung. Kenapa kau melakukannya? Membunuh atau menyelamatkanmu adalah hak mutlakku, tegasnya dengan sangat angkuh. Benar-benar sosok yang mustahil diprediksi. Mendadak, suasana hatinya membaik. Dia langsung menarik Iris ke dalam pelukan hangat. Bibirnya mulai mendarat di leher Iris. Jangan coba memahamiku, cukup buat aku merasa senang malam ini. Gairah pun memuncak di tengah kolam. Saat fajar menyingsing, Iris terbangun dan menatap pria yang masih terlelap. Sambil mengamati wajah tidurnya, memori tentang kejadian mengerikan semalam kembali berputar jelas di benaknya. Iris tersadar. Pria itu tahu ada kolam di sana. Dia hanya ingin memberinya sebuah pelajaran berdarah. Sebuah gertakan maut semata. Berarti masih ada harapan untuk menjinakkan sang tiran. Pria itu pun akhirnya terjaga. Sorot matanya melembut menatap Iris. Sudah bangun? Apa yang sedang mengganggu pikiranmu sekarang? Aku berpikir. Rumor tentang kekejamanmu sepertinya berlebihan. Dia mengusapkan tangan pria itu ke pipinya. Kau akhirnya menyelamatkanku kan? Benar kan? Kenapa hatinya luluh? Bahkan sang tiran pun tak memahami gejolak aneh di dalam batinnya sendiri. Sebagai raja, dia tak boleh membiarkan siapapun melihat kelemahannya. Dia menepis tangan Iris. Jangan lancang menilaiku. Dia segera beranjak pergi. Pulihkan tenagamu, aku benci peliharaan lemah. Sosok tiran yang sangat gengsi ini. Sungguh pemandangan langka. Iris tersenyum kecil melihat kecanggungannya. Begitu pria itu pergi, dia mulai merenung dalam. Semua terasa sangat janggal. Kenapa mimpi buruk terus menghantui tidurnya belakangan ini, padahal sebelumnya tidak pernah? Segalanya berubah sejak kedatangan Bella. Kantuk berat, teror mimpi dan kabut misterius mulai menyelimuti seluruh pikirannya. Iris memeriksa sisir yang dipinjam Bella, tapi nihil. Jika Bella berniat mencelakainya, caranya benar-benar terselubung rapi. Mendadak, sebuah memori terlintas. Bella tampak melakukan sesuatu yang mencurigakan saat dia teralihkan waktu itu. Di sudut lain istana, Bella sedang bersantai di sofa sambil menikmati aroma dupa yang menenangkan. Tiba-tiba, seorang pelayan masuk terburu-buru. Kakak, ada angin apa kemari? Bella berpura-pura terkejut menyambut kedatangan Iris. Kulihat bunga lili di taman mekar sempurna, jadi kupetikkan buket kentik ini khusus untukmu. Wah, bunganya indah sekali. Pelayan, siapkan vas. Ngomong-ngomong, kakak tidak ingin menawariku teh. Iris menggoda dengan senyum tipis. Tentu saja, silakan duduk. Bella menyambutnya dengan seringai yang terasa canggung. Bagaimana kabarmu? Wajah Iris mendadak sendu. Sejujurnya belakangan ini aku terus dihantui mimpi buruk yang mengerikan. Aku bangun dengan tubuh lemas. Kaisar bahkan hampir menghabisiku beberapa hari lalu, karena suasana hatinya buruk. Kini tak ada yang berani mendekatiku. Iris menyesap tehnya pelan. Tenanglah, aku akan selalu menjadi adik yang baik. Iris berlahak bahagia. Kau memang yang terbaik, Kak. Bella menatapnya dengan tatapan penuh arti yang tersembunyi. Bella membatin, jangan khawatir adikku sayang, sebentar lagi beban hidupmu akan segera berakhir selamanya. Lagi pula ajalnya sudah dekat. Sang tiran sedang membaca saat Curry mendadak menerjang masuk. Yang mulia. Nona Iris tiba-tiba muntah darah. Kaisar tersentak kaget. Domba kecilnya yang merepotkan itu sedang dalam bahaya. Apa dokter sudah memeriksanya? Dokter sedang dalam perjalanan. Belum sempat masuk kamar, sang tiran sudah berteriak. Dia memanggil namanya berulang kali, tapi Iris terbaring tak berdaya dengan noda darah di bibir pucatnya yang rapuh.
Seolah embusan angin saja bisa melenyapkannya, sang tiran panik luar biasa. Lorian, apa yang terjadi pada Iris? Dokter itu gemetar hebat. Yang mulia, Nona Iris telah diracun. Beraninya ada yang mencoba membunuh wanitaku. Dia menoleh tajam ke Curry. Kuberikan waktu 3 hari untuk mengungkap kebenaran. Lalu dia kembali ke sisi Iris. Racun jenis apa ini? Ada penawarnya. Maafkan hamba. Hamba tidak tahu jenis racunnya, apalagi cara menyembuhkannya. Dokter itu berkeringat dingin ketakutan. Mendengar kabar buruk itu, wajah sang tiran menggelap penuh amarah yang mematikan. Kalau begitu, kau juga tak pantas hidup. Tiba-tiba Iris tersadar. Yang mulia, aku merasa ajalku sudah tiba. Tolong jangan ada pertumpahan darah lagi, tanpa izinku. Bahkan jika kau melangkah ke neraka, aku akan menjemputmu. Jangan harap bisa kabur dariku. Dengan sisa tenaga terakhirnya, gadis itu menggenggam tangan sang kaisar dengan erat. Aku ingin bersamamu selamanya. Sang tiran menjawab dengan suara serak, aku mengizinkanmu untuk tetap di sisiku selamanya. Di kehidupan selanjutnya aku berjanji. Suaranya memudar. Nona! Sang tiran meraung dalam kepedihan yang mendalam. Dia mendekap tubuh kaku itu, gemetar tak terkendali. Sang tiran menciumi keningnya dengan penuh pengabdian dan rasa hancur. Penguasa hidup dan mati itu kini tampak seperti anjing kecil yang takut ditinggalkan, terus memanggil nama Iris dengan putus asa. Tatapannya yang kelam kini tenggelam dalam duka, persis seperti saat orang tuanya pergi ketika dia baru berusia 4 tahun. Dia dipaksa naik takhta di usia belia, terlalu muda untuk dihormati, sementara banyak yang mengincar posisinya yang empuk. Pemerintahan goyah, pemberontakan pecah di mana-mana, dan rakyat terperosok ke dalam kegelapan yang sangat pekat. Saat itulah Boka Polos itu berubah menjadi tiran yang ditakuti. Di dunia yang kejam ini, hanya kekuatan yang bisa menang. Hanya kekuasaan yang bisa meredam kekacauan. Bertahun-tahun duduk di takhta dingin itu telah mengeraskan hati dan jiwanya. Namun kehadiran gadis itu mengubah segalanya. Tanpa disadari, Iris telah mencuri hati sang monster yang selama ini membeku. Setiap hal buruk yang menimpa Iris membuatnya menderita. Dia menatap gadis di hadapannya dengan rasa tidak percaya. Awalnya, dia hanyalah peliharaan yang diselamatkan iseng. Haha, yang mulia, kita bertemu lagi. Tiba-tiba Iris terbangun. Sang tiran langsung menyambar tangannya dan menempelkannya ke pipi. Dia kegirangan sembari menggumam tidak jelas. Tanganmu hangat, Iris. Kau benar-benar hidup? Iris bersandar lemah. Tadi aku berada di tempat yang sangat gelap. Ada gerbang besar di depanku, dan aku nyaris melangkah masuk. Rasanya jiwaku hampir tersedot ke dalam sana. Tiba-tiba terdengar suara panggilan, dan aku pun tersadar. Dia menatap sang tiran dengan pandangan penuh rasa kasih sayang. Apakah yang mulia yang memanggilku? Sang tiran menggenggam erat tangan kirinya dengan penuh semangat dan haru. Iris, itu aku. Memang sudah takdir, bagiku Anda lebih agung dari Tuhan. Anda menarikku kembali dari kematian. Mulai detik ini, jiwa dan ragaku sepenuhnya milikmu. Pengakuan tulus itu membuat sang tiran yang buta cinta merasa melayang. Awalnya, Iris hanya berniat menggunakan sandiwara ini untuk membongkar kelicikan Bella secara elegan. Namun, dia justru menemukan sesuatu yang sama sekali tak terduga sebelumnya. Ternyata dia gampang banget kemakan bualan manis. Usaha kita membuahkan hasil, yang mulia. Walau aku selamat, bajingan yang melukaiku, dia membelai bibirnya lembut, lalu berbisik, jangan takut. Tim investigasi sudah bergerak, siapapun pelakunya harus menderita. Saat itu, Cory mendobrak masuk ke kamar. Yang mulia, racunnya ada di kamar. Sementara itu Bella sedang asyik bersantai di sofa sendirian. Mendengar kabar gadis itu tewas, dia tertawa lepas. Mati kau, akhirnya mati juga. Bella menyeringai, membayangkan korbannya yang berkali-kali memeriksa kiriman itu tanpa curiga sedikit pun. Dasar bodoh, sisir dan parfum itu memang aman sendiri-sendiri, tapi jika disatukan, akan tercipta racun yang mematikan. Dia menyesap tehnya perlahan. Kini yang mulia cuman milikku lagi. Saat sedang berkhayal, sang tirani mendobrak pintu kamarnya. Prajurit! Seret wanita ini keluar. Bella tersentak. Dia menatap sang raja dengan wajah memelas yang dibuat-buat. Yang mulia, apa salahku? Kalaupun aku harus mati, biarkan aku tahu alasannya. Pedang panjang raja langsung menodongnya. Kau meracuni tehnya? Berniat melenyapkan Iris. Rakun di teh, Cory sudah membongkar semuanya sejak hari kunjungan Iris itu. Kau menaruh racun di cangkirnya. Raja melempar cangkir itu ke kepala Bella. Ini ditemukan di istanamu. Bella menatap serpihan keramik di lantai sambil gemetar hebat. Cangkir ini memang milikku, itu benar. Tapi hari itu aku tidak. Kakak Bella, Iris muncul dan bermanja pada sang raja, menatap wanita itu. Tatapannya penuh duka yang mendalam. Dulu saat aku baru datang, kakak selalu menjagaku. Aku sudah menganggapmu kakak sendiri. Kenapa tega menyakitiku? Air mata pun mulai membanjiri pipinya. Kalau ada salah, katakan padaku. Aku akan berubah. Kenapa kau bicara dengan wanita ular ini?
Tidak ada yang perlu didebatkan lagi. Pedang Raja sudah siap menebas. Namun Iris segera menghalangi. Yang mulia, aku masih baru di sini. Tolong jangan ada pertumpahan darah. Ini urusan antar wanita. Biarkan aku yang membereskannya. Sang Raja menurunkan pedangnya. Baiklah, kuserahkan dia padamu. Sebelum pergi, Raja berpesan, jangan terlalu baik padanya. Begitu Raja menghilang, wajah asli Bella langsung muncul. Jalang, kenapa kau belum mati juga? Iris menunjukkan hadiah dari Bella. Kau pikir trik receh ini mempan? Dua benda ini memang aman. Tapi jika dipakai bersamaan, mereka akan memicu mimpi buruk yang tiada henti, membuat orang gila hingga jiwanya hancur dan tewas perlahan. Benar begitu kan, Kakak Bella? Kalau Iris sudah tahu, kenapa dia tetap keracunan? Dan apa maksudnya racun di kangkir itu? Bella terpaku dalam kebingungan. Iris malah terkekeh. Kakak, ternyata kau ini benar-benar bodoh ya. Akulah yang menaruh racun di kangkir itu. Tapi itu cuma obat mati suri dari negaraku. Mengirim bunga hanyalah kedok semata. Target aslinya adalah menjebak Bella dalam permainan yang dia buat sendiri. Sekali dayung, dia melenyapkan Bella dan mendapat simpati Raja. Itulah gaya Iris yang sebenarnya. Siapapun yang berani menyentuhnya, akan dia balas berkali lipat tanpa belas kasihan sedikit pun. Dengan kuasa penuh, Iris mengembalikan sisir dan parfum itu ke Bella, lalu mengurungnya di ruang gelap. Usai membereskan semuanya, Iris melangkah pergi. Di belakangnya, Bella menjerit histeris seperti orang kesurupan. Iris! Jangan senang dulu, sang raja tidak akan pernah mencintai wanita manapun, termasuk kau. Cinta pria itu. Di tengah kegelapan, Iris hanya tersenyum dingin. Keesokan paginya, Cory berlari mencari Iris dengan panik. Tanpa tahu situasi, Iris menyapanya dengan riang. Cory memberitahu bahwa sejak insiden peracunan itu, Raja kehilangan kepercayaan pada semua pelayan dan akan mengeksekusi mereka semua hari ini. Cory memohon bantuannya. Hanya Iris yang bisa melunakkan hati Raja sekarang. Kekejaman sang tirani benar-benar membuat Iris terguncang. Hatinya yang lembut tak bisa membiarkan pembantaian ini terjadi. Dia menyanggupi dan bergegas menuju aula. Di aula istana, para pelayan bersimpuh lemas sambil gemetaran dengan kepala tertunduk. Aura haus darah sang raja memenuhi seluruh ruangan. Tepat sebelum vonis dijatuhkan, Iris masuk sambil tersenyum. Aku punya kabar gembira! Tatapan bengis raja seketika berubah lembut saat melihat Iris. Kemarilah, katakan padaku. Para wanita ini sungguh malang. Mereka tidak salah, namun akan tewas dieksekusi hari ini. Hanya karena suasana hati raja yang buruk, Iris merasa iba. Raja pun langsung memeluknya dengan hangat. Iris, apa yang mau kau katakan? Dia mencolek dada raja manja. Kentang di kebun sudah mulai tumbuh. Maukah kau menemaniku melihatnya? Dia melirik dingin ke arah para pelayan yang bersimpuh. Urusan mereka akan kubereskan nanti setelah aku kembali. Sang tiran dengan riang menggandeng tangannya menuju taman. Matanya tertuju pada tunas-tunas kentang yang mulai menyembul dari tanah. Sambil tersenyum puas, dia bergumam, lumayan juga. Kentang ternyata jauh lebih menarik daripada bunga tulip membosankan itu. Tiba-tiba dia teringat Vanderland. Saat panen tiba, dia berniat mengundangnya untuk sekadar mencicipi hasil kebun ini. Di sisinya, Iris menunjuk salah satu tanaman. Yang mulia, lihat, tanaman kentang itu tumbuh miring. Sang tiran menenangkan dengan lembut. Kuma satu yang miring bukan masalah besar. Namun Iris menyahut. Yang mulia sangat bijaksana. Kupikir Anda akan mencabut seluruh kebun hanya karena satu kentang yang cacat. Apa kau menyalahkanku karena menghukum semua pelayan gara-gara ulah Bella? Tanyanya, menatapnya dengan tajam. Iris segera menghambur ke pelukannya, meyakinkan bahwa dia sama sekali tidak menyalahkannya. Dia hanya khawatir tindakan itu merusak citra raja di mata rakyat. Dia tertawa, aku tidak peduli. Iris menatapnya cemas, tapi aku peduli. Anda bukanlah orang kejam, Anda hanya terdesak oleh keadaan. Aku tak ingin orang lain salah paham lagi. Iris adalah orang pertama yang benar-benar memahaminya, membuatnya merasa sangat tersentuh. Namun, pasti ada lebih dari satu Bella di antara para pelayan itu. Dia tak bisa melepaskan mereka begitu saja. Sang tiran mulai goyah, namun untuk menenangkan kekhawatirannya, Iris mengusulkan sebuah ujian kesetiaan. Dia ingin menguji mereka demi sang raja. Ide bagus. Sang tiran mengangguk, memberi isyarat agar dia melanjutkan. Iris berdalih itu rahasia antar wanita. Dalam suasana hati yang ceria, mereka kembali menyusuri taman yang asri. Tiba-tiba, sang tiran menatapnya dalam. Iris, bagaimana caramu memperlakukan para pelayan yang setia dan yang berkhianat? Iris menjawab serius. Yang setia akan dijaga dan dibina. Sedangkan yang berkhianat, lenyapkan saja. Iris tak menyangka ucapannya memicu kecurigaan. Sang tiran mendadak bertanya, Iris, apa kau sebenarnya ingin menyelamatkan mereka? Meski kejam, sang tiran bukanlah orang bodoh. Iris terpaku, bingung harus menjawab apa dalam situasi genting ini. Dia mengizinkan Iris menangani mereka, namun dengan satu syarat. Syarat apa? Tanyanya dengan jantung yang berdegup kencang.
Dia mendekat dan membelai wajahnya, lembut dengan suara tenang yang mematikan. Jadilah sasaran tembakku. Tak lama kemudian, Iris berdiri gemetar di padang rumput dengan apel di atas kepalanya. Dia terlalu takut untuk menatap langsung mata sang raja. Hal itu membuatnya tidak senang. Demi meredam amarahnya, Iris memaksa dirinya tenang dan mengaku percaya pada keahlian memanah sang raja. Dia ketakutan setengah mati, namun masih sempat membela nyawa orang lain. Sang tiran mengangkat dagunya dan bertanya sekali lagi apakah dia benar-benar mau mempertaruhkan nyawanya demi para pelayan tak berguna itu. Iris tetap pada keputusannya. Sang tiran mencibir dingin entah pada siapa, terlalu percaya diri. Cepat saat anak panah hendak dilepaskan, Iris berteriak menghentikannya. Dia minta diganti dengan apel yang lebih kecil, sebagai bukti kepercayaan tulusnya. Setelah apel itu diletakkan kembali di posisi semula, sang tiran melepaskan tembakannya. Baginya setiap krisis adalah peluang emas. Hanya dengan menyelamatkan para pelayan ini, rencananya bisa berjalan mulus. Dia mempertaruhkan segalanya. Anak panah melesat tajam, menghantam apel hingga jatuh ke tanah. Iris memenangkan taruhannya. Dia berlari girang ke arahnya. Sang tiran menangkapnya dengan suara yang masih terdengar tegang. Iris, jangan pernah lagi berjudi dengan nyawamu. Dia mencolek dada sang raja. Aku tidak bertaruh nyawa. Aku bertaruh pada hatimu. Tiba-tiba dia menggendongnya ke kamar dan membaringkannya di ranjang dengan gerakan yang sangat intens. Wajah Iris memerah padam, tangannya mencengkeram jubah sang raja. Yang mulia, ini masih siang hari. Tolong jangan! Dia mencium bibirnya lembut. Apa waktu jadi masalah, ciumannya pun kian ganas. Iris, aku punya permainan baru. Permainan baru? Sebelum Iris sempat mencerna, kata-kata liarnya membuat dia terpaku. Sambil memainkan helai rambutnya, dia bilang ingin melukis di atas tubuh manusia. Seketika, api lilin membakar habis pakaian yang dikenakan Iris. Gadis itu syok, wajahnya memerah sempurna. Secara naluriah, dia langsung menutupi dadanya dengan tangan yang gemetar. Sang pria menindihnya perlahan. Iris, bisiknya dengan suara mematikan, sembari tangannya membelai kulitnya yang halus. Sang tiran mendesah kagum, tubuhmu sangat indah. Iris hanya bisa mematung karena ketegangan yang luar biasa. Menyadari rasa malunya, dia berbisik mesra di telinganya. Apa yang harus kulukis? Dia tampak sangat bersemangat. Meski merasa enggan demi tujuannya, Iris membuang muka dengan malu-malu. Yang mulia, aku dengar bunga pohon sutra melambangkan cinta abadi. Aku menyukainya. Sang tiran pun mendekati bahunya. Kau ingin bersamaku selamanya? Senyum licik tersungging di bibirnya. Baiklah, akan kukabulkan keinginanmu itu. Sedang dalam mood terbaiknya, sang tiran menindih Iris dan mulai menelusuri lekuk tubuhnya dengan penuh gairah. Sensasi itu membuat Iris menggeliat kegelian, sementara sang tiran tampak sangat menikmati setiap reaksi dari sentuhan nakalnya. Layaknya pemuja yang taat, dia mendaratkan kecupan penuh hormat di pinggang Iris setelah malam panjang yang membara. Iris benar-benar tepar di sofa, menggerutu kesal karena pria itu benar-benar memiliki stamina layaknya seekor binatang buas. Seorang pelayan yang cemas menyarankan untuk memanggil Dayang nanti saja, namun Iris memaksa tubuhnya yang remuk untuk bangkit. Mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuh, dia memerintahkan mereka datang sekarang demi mengeksekusi rencananya sebelum semuanya terlambat. Tak butuh waktu lama, seluruh dayang istana telah berkumpul dan berbaris rapi di hadapan Iris yang duduk anggun. Dengan aura otoritas, Iris mengumumkan bahwa dia mendapat mandat dari Kaisar untuk menguji kesetiaan mereka semua hari ini. Ujiannya sangat sederhana, beberapa jamur ini mematikan, sisanya tidak. Pilih satu dan telan sekarang juga, ucapnya sambil tersenyum misterius. Yang hidup terbukti setia, yang mati adalah pengkhianat. Seketika wajah mereka pucat pasi, tak ada satupun yang berani bergerak. Tiba-tiba, seorang gadis berbaju hitam maju dengan berani. Meski semua jamur itu sebenarnya beracun, dia tetap hidup setelah memakannya. Sementara yang lain gemetar ketakutan. Gadis ini yakin pada keputusannya. Dia tahu nyawanya tidak akan melayang hanya karena jamur itu. Rupanya Iris hanya sedang menggertak untuk menyaring siapa yang benar-benar berani. Jamur-jamur tersebut sebenarnya sama sekali tidak berbahaya. Senyum kemenangan tersungging di bibir Iris. Kau tetap di sini, sisanya akan segera dipindahkan ke posisi baru. Iris sangat puas dengan hasil seleksi instannya. Setelah aula kosong, dia hanya menahan si gadis berbaju hitam tadi. Gadis itu bernama Sofia, seorang penjinak hewan legendaris di istana yang kemampuannya diakui jauh melampaui para pria. Penjinak hewan wanita adalah aset langka di dunia ini. Terlebih lagi, keberanian Sofia tadi benar-benar di luar nalar. Sofia bukan hanya pemberani, tapi juga sangat cerdas dalam membaca situasi. Siapapun pasti akan terkesima melihat bakatmu, puji Iris. Terpikat oleh potensinya, Iris berniat menjadikan Sofia sebagai tangan kanan pribadi yang bekerja secara eksklusif hanya untuknya. Bekerja hanya untuk Anda, Milady.
Mata Sofia membelalak, menyadari bahwa dia baru saja mendapatkan tawaran emas yang tak terduga. Dia segera tersadar bahwa Iris sedang membangun barisan orang kepercayaan dan dirinya lah kandidat utama yang paling diinginkan. Namun istana adalah sarang ular yang siap memangsa siapa saja. Sofia masih ragu untuk memberikan jawaban pastinya. Menyadari keraguan itu, Iris bersumpah dengan tulus akan menjadi pelindung terkuat Sofia selama dia memberikan kesetiaan total. Selama aku masih bernapas, aku akan menjamin keselamatanmu. Janji itu diungkapkan Iris dengan penuh keyakinan di depan Sofia. Meski baru mengenal Iris, Sofia bisa merasakan kejujuran yang terpancar dari tatapan mata sang lady yang begitu dalam. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk mengubah nasibnya. Tanpa ragu lagi, sang penjinak hewan itu memantapkan pilihannya. Sofia melangkah maju dan menyatakan kesediaannya. Tanpa membuang waktu, Iris langsung memberikan tugas pertama yang sangat krusial. Tak lama kemudian Iris terpesona oleh gaun merah menyala yang dibawa pelayannya. Warna merah itu tampak sangat provokatif. Jika Milady menari dengan ini, Yang Mulia pasti akan bertekuk lutut, goda si pelayan, seketika memicu ide licik di benak Iris. Menari adalah senjata pamungkas untuk memastikan sang tiran tetap terpikat padanya, karena Iris sangat membutuhkan kekuasaan pria itu. Dia langsung memanggil sang tiran. Kau menyuruhku datang. Kuharap alasanmu cukup penting, ketus Kaisar dengan nada yang tidak sabar. Namun, kata-katanya seketika terhenti saat dia melihat sosok Iris yang berdiri tegak di tengah ruangan yang remang. Iris yang mengenakan gaun merah itu mulai menari dengan gerakan yang sangat elegan dan mematikan secara bersamaan. Kecantikannya benar-benar menghipnotis layaknya Dewi Perang. Tanpa sadar, sang kaisar menarik lengan gaun Iris agar mendekat padanya. Iris bersandar manja di dekapan kaisar, sementara pria itu menatapnya dengan pandangan penuh gairah yang sulit disembunyikan. Berpakaian begini hanya untuk menari di depanku? Tanya sang tiran, sementara Iris menatapnya balik dengan tatapan menggoda. Aku benar-benar ingin menghibur Anda. Lupakan tarian itu, aku lebih suka melihatmu memuaskanku di tempat tidur, bisiknya kasar. Sang tiran langsung membantingnya ke ranjang. Wajah Iris memerah padam saat dia mencoba memberikan perlawanan terakhirnya yang sia-sia. Yang Mulia, hari ini aku sedang datang bulan. Seketika, atmosfer ruangan berubah menjadi sedingin es dan sangat mencekam. Kalau begitu aku pergi. Semua wanita yang menari itu sama saja membosankan, ucapnya sambil beranjak pergi tanpa menoleh lagi. Tak terima ditinggalkan begitu saja, Iris menarik lengan bajunya. Apakah ketertarikan Anda padaku hanya sebatas nafsu fisik belaka? Ekspresi sang tiran mendadak berubah menjadi sangat kejam. Iris, dulu kau terasa unik, tapi sekarang kau mulai membosankan. Jangan gunakan trik murahan wanita lain untuk menahanku. Dan ingat, jangan pernah menggangguku lagi jika tidak mendesak. Suasana hati sang tiran berubah dalam sekejap mata. Hubungan yang tadinya menghangat kini kembali membeku di titik nadir. Baru saja percikan asmara itu meledak, namun hari ini atmosfer membeku mereka terseret kembali ke titik nol. Bagaimana Iris harus menghadapi pria yang emosinya tak terduga itu? Iris berpikir mungkin hanya ada satu sosok yang mampu membantunya. Esok harinya, Iris segera menemui Curry. Bunga-bunga di sini bermekaran dengan sangat indah, ucap Iris berbasa-basi. Mendengar hal itu, Curry mengernyitkan dahi. Nona Iris, aku ragu Anda mengajakku ke sini hanya untuk sekadar mengagumi keindahan bunga. Cuan Curry memang selalu peka. Aku hanya ingin memastikan bahwa para dayang itu kini sudah berada di tempat aman. Curry membungkuk hormat. Anda memintaku menyelamatkan wanita-wanita itu, pastinya bukan karena sekedar rasa iba semata. Bukan begitu? Tuan Curry pasti berniat menguji kemampuanku. Apa aku sudah lulus? Curry terdiam. Jika dibanding wanita istana lainnya, Anda memang sekutu yang paling potensial. Siapa sangka, penasihat kepercayaan sang tiran justru mengajak Iris untuk bersekutu. Iris sempat menduga Curry sedang dalam masalah. Namun Curry berujar bahwa melayani kaisar berarti meski hari ini tenang, badai akan datang esok hari. Ia hanya bersiap lebih awal. Mendengar itu, Iris tersenyum manis. Tuan Curry sungguh visioner. Pantas saja Anda menjadi orang yang paling lama bertahan di sisi Yang Mulia. Anda terlalu memuji Nona. Saat ini aku baik-baik saja, tapi Anda lah yang dalam bahaya, mengingat betapa cepatnya kabar burung. Tentang perubahan sikap drastis Kaisar semalam menyebar luas. Iris terperanjat. Curry melanjutkan penjelasannya dengan sangat tenang. Jangan tegang, Nona. Aku tahu apa yang ingin Anda tanyakan, dan aku punya jawabannya. Iris mengipasi dirinya perlahan. Oh, kalau begitu tolong katakan padaku, Tuan Curry. Curry melirik ke arah Iris dengan tajam. Anda ingin tahu cara menaklukkan hati Yang Mulia agar kasih sayangnya abadi, kan? Benar saja. Orang-orang berpangkat tinggi di istana memang rubah tua yang licik. Ia bisa membaca Iris, namun Iris tak merasa terganggu. Ia langsung bertanya pada Curry apa yang harus dilakukan. Curry berpikir sejenak. Menarik perhatian pria itu perkara mudah. Cukup wajah cantik dan sedikit bakat. Namun mencuri hati pria seperti sang tiran, yang sudah melihat segala jenis wanita, butuh jiwa yang mandiri.
Orang memelihara benda cantik bagaikan hewan, tapi tak ada yang menjadikan belahan jiwa sebagai peliharaan. Hanya itu saranku. Sisanya gunakanlah kecerdasan Anda. Aku rasa tak perlu bicara lebih banyak lagi. Ucapan Curry menjadi pencerahan bagi Iris. Ia bertekad membuat sang tiran bertekuk lutut dan mencintainya sampai gila. Ia sangat berterima kasih pada Curry. Selama beberapa hari kemudian, Iris tekun mempelajari sastra siang dan malam. Suatu hari, sang tiran muncul mendadak. Melihat Iris pulang selarut itu, nada bicaranya terdengar sangat tajam. Kau berani membuatku menunggu? Iris tersentak lalu memasang wajah memelas yang mengundang simpati. Yang mulia, kukira Anda sedang enggan menemuiku beberapa hari terakhir ini. Sang tiran melangkah maju, mengangkat dagu Iris dengan nada posesif. Mau kutemui atau tidak, kau harus tetap menunggu di dalam kamarmu. Aku benci menunggu. Iris segera memeluknya dengan manja untuk merayu. Baiklah yang mulia, jangan marah lagi. Aku mengerti. Kaisar lalu bertanya apa saja kegiatannya dan Iris menjawab dengan jujur. Namun, saat mendengar Iris bersama Vanderland lagi, ia cemburu buta dan merampas bukunya. Besok akan kucarikan guru sastra yang baru. Ia menambahkan dengan penuh otoritas. Keputusanku adalah perintah mutlak yang tak boleh dipertanyakan. Iris tiba-tiba teringat wejangan dari Curry. Ia mengumpulkan keberanian untuk menolak dan memutuskan untuk bertaruh. Ekspresi sang tiran berubah drastis saat mendengarnya. Kau berani melawanku. Iris tetap berdiri teguh. Yang mulia, Guru Vanderland sangat hebat. Dan aku belajar banyak darinya. Tanpa alasan yang mendesak, aku tak ingin mengganti guruku. Seketika itu juga, sang tiran menghunus pedang tepat ke arah Iris. Maka bersiaplah untuk mati. Kau pikir aku tak berani membunuhmu. Namun Iris sudah mengantisipasi hal ini saat menolaknya. Ini bukan pertama kalinya pedang itu terhunus padanya, tapi kali ini ia tak lagi gemetar. Ia bersumpah akan menjadi wanita di hati Kaisar dan mengaku dengan berani. Wanita di hatiku, mendengar itu sang tiran tampak goyah. Iris melanjutkan, artinya seseorang yang akan berjalan di sisimu, melewati segala badai dan rintangan di depan. Sosok yang siap hidup dan mati bersamamu, berjalan berdampingan selamanya. Sang tiran merasa pernah mendengar kalimat itu sebelumnya. Ia terhanyut dalam lamunan. Tiba-tiba ia teringat pesan mendiang ibunya. Orang yang paling ibu cintai adalah ayahmu karena aku istrinya. Abel, kelak kau pun akan menemukan belahan jiwamu. Kalian akan melangkah bersama hingga akhir hayat. Kaisar pun kembali terperangkap dalam jerat manis Iris. Kali ini ia bertanya dengan lebih sabar. Lalu apa hubungannya dengan mengganti guru sastramu? Anda adalah kaisar yang bijaksana. Untuk mendampingi Anda, aku harus menjadi luar biasa. Aku butuh guru terbaik agar cepat berkembang, ujar Iris. Sambil sedikit sembrut dengan manja. Mendengar itu, sang tiran langsung menyarungkan pedangnya. Pemikiran Iris kembali mengejutkannya. Namun ia tetap bersikeras akan memantau kemajuannya setiap saat. Sikap ini mengingatkan Iris pada sosok ayahnya sendiri. Ia lega menatap mentari itu lagi, sosok kaku yang selalu mengujinya. Namun satu hal pasti, si keras kepala itu akhirnya tunduk. Walau dia Iris sadar satu kemenangan bakal memicu rentetan kejayaan lain, karena pria itu sudah takluk, saatnya memberi hadiah manis. Iris mengajaknya bermalam. Ia mendekapnya erat, mendaratkan kecupan dalam sambil berbisik malu-malu bahwa seluruh jiwa raganya hanya mendamba sang kaisar. Si tiran mesum pun langsung menyambar tubuhnya penuh gairah. Pakaiannya pun robek seketika. Usai pergulatan panas itu, dengan mata berkaca-kaca, Iris berbisik penuh kepuasan. Aku sangat menyukainya. Tiba-tiba ia membalikkan posisi, menindih si tiran, lalu membisikkan sesuatu yang menggoda. Yang mulia, aku punya ide. Kaisar mendekapnya, menatap sang permaisuri dengan rasa penasaran yang membuncah. Katakan. Iris membelai kulitnya manja, tatapan matanya begitu menggemaskan. Kaisar mengira ada permainan baru yang seru. Namun, raut wajah Iris mendadak serius. Yang mulia adalah penguasa jenius yang menguasai segala bidang, terutama politik dan strategi perang yang tak tertandingi. Jika Anda mengajariku, aku pasti akan berkembang pesat. Tanpa ragu, si tiran menolak. Ia menggendong Iris menuju ranjang empuk, lalu dengan murah hati menawarkan pertukaran yang lebih intim saja. Sesuai dugaan Iris, pria itu takkan setuju dengan mudah. Sastra dan sejarah saja tidak cukup. Target utamanya adalah memahami seluk-beluk politik serta urusan militer. Ia membingkai wajah kaisar dan tersenyum manis. Tak apa jika yang mulia tak mau membimbingku. Bolehkah aku mempelajarinya sendiri? Karena Iris adalah kesayangannya, si tiran langsung mengabulkan permintaan itu. Tumpukan buku pun segera dikirim. Karena tujuannya tercapai, Iris tak lagi menolak serangan mesra sang kaisar. Ciuman panas pun mendarat. Suatu hari, Iris menemui Sofia si penjinak hewan untuk menagih progres misi rahasianya. Namun, Sofia tersenyum kecut dan mengaku belum tuntas. Iris mulai ragu. Mungkinkah ia salah menilai orang? Mungkin Sofia tak cocok dengan tugas ini. Meski begitu, Iris tetap menghiburnya dengan penuh kesabaran.
Membangun jaringan intelijen di istana memang mustahil dilakukan dalam semalam. Kegagalan kecil bukanlah masalah besar. Yang penting kamu sudah berusaha. Mendengar itu, Sofia sadar sang majikan telah salah paham. Ia berbisik pelan, bukan begitu. Mata-mata saya sudah tersebar di seluruh istana, kecuali di sekitar kaisar. Saya hanya kesulitan mendekati beliau, padahal punya informan di separuh istana saja sudah merupakan keajaiban. Tapi gadis ini bahkan berani mengincar area pribadi sitiran. Ternyata Sofia adalah master spionase sejati. Iris terpaku. Menutupi rasa canggungnya, Iris menepuk bahu Sofia. Kerja bagus. Kamu sudah melakukan hal luar biasa. Soal mata-mata Kaisar, jangan terburu-buru, kita lakukan perlahan. Iris pun menyodorkan sejumlah uang. Modal finansial itu penting untuk melancarkan strategi. Sofia menerimanya dengan senang hati demi membeli seekor burung berkualitas. Rupanya gadis itu juga ahli melatih unggas. Iris menatapnya penuh kagum. Sofia pun menjelaskan bakat alaminya itu. Dahulu ia spesialis burung, tapi karena kaisar membenci hewan itu, ia terpaksa melatih binatang lainnya. Iris penasaran dengan teknik rahasianya, namun Sofia hanya bisa menggaruk kepalanya dengan raut bingung. Itu adalah warisan rahasia keluarga yang sakral. Iris pun tak ingin memaksa lebih jauh. Namun Iris teringat rumor tentang orang-orang yang sanggup berkomunikasi langsung dengan kawanan burung. Apakah itu rahasiamu? Benar, kami bisa bicara dengan mereka. Iris pun tersenyum penuh arti. Sebuah rencana nekat mulai tersusun di kepalanya. Esoknya, sitiran tiba-tiba muncul saat jam makan siang. Iris terkejut dengan kedatangannya yang mendadak. Sambil menyantap makanan dengan anggun, nada bicara kaisar mulai memberat. Kudengar kamu sering menemui penjinak hewan itu. Benarkah? Seketika Iris membeku di tempatnya. Iris pikir pertemuannya sudah sangat rahasia. Ternyata ia meremehkan betapa ketatnya pengawasan sitiran di istana. Kaisar mengambil makanan dari piring Iris dengan santai. Kenapa diam? Pria ini memang sangat penuh kecurigaan. Jika tak memberi alasan logis, malapetaka akan datang. Iris akhirnya mengaku sering menemui Sofia. Namun ia beralasan bahwa bantuan Sofia sangat krusial untuk sebuah urusan yang amat penting. Kaisar langsung berasumsi itu adalah kejutan ulang tahun untuknya. Senyum puas pun merekah di wajah sang diktator. Sebelum pergi, ia memperingatkan agar Iris tak mengecewakannya. Demi menyeimbangi kecerdasan kaisar. Iris tekun belajar sastra pada Vanderland. Usai kelas, Vanderland menghentikannya karena terkejut Iris menyelamatkan para pelayan. Ia sangat mengagumi Iris. Baginya, Iris adalah satu-satunya wanita yang berani mengubah keputusan mutlak sitiran. Mendapat pujian itu, Iris merasa senang. Namun ia teringat bagaimana Vanderland dulu pernah menolak tawarannya. Apakah sekarang aku sudah pantas menjadi temanmu? Tanyanya, menantang pengakuan sang guru. Vanderland mendekat menyeringai tipis. Nona, dendamu sungguh tajam, godanya santai. Ekspresinya menegang, senyum kecil terukir. Kau jauh lebih tangguh sekarang, pujinya serius. Soal aliansi? Akan kupikirkan lagi. Penolakan halus yang sudah Iris duga sejak awal. Klan Vanderland bukanlah klan biasa. Mereka adalah pilar tertua dan paling setia di kekaisaran. Tanpa dukungan mereka, sang tirani takkan mungkin mengamankan takhta dengan begitu stabil. Legenda menyebut mereka memegang pusaka Raja Pendiri, kekuatan yang mampu menggerakkan raja dan pasukan. Sosok sekuat dia sulit ditaklukkan. Namun bagi Iris, dukungan mereka adalah kunci kemenangannya. Aku pamit, ucap Vanderland dingin. Iris menatap punggungnya, bertekad memburu ikan besar ini dengan sabar. Dia yakin bisa menjinakkan Vanderland. Sementara itu, sang kaisar masih berkutat dengan tumpukan laporan. Bencana hebat menghantam wilayah selatan. Rakyat kelaparan, sementara para pejabat malah asyik mengorupsi bahan pangan. Penyalur bantuan justru menjadi tikus berdasi. Kaisar melempar laporan itu, raungannya mengguncang ruangan. Tikus-tikus serakah, akan kupenggal kepala mereka sekarang juga. Murka kaisar mencapai puncaknya. Kiri membeku ketakutan. Tiba-tiba, suara lembut Iris terdengar. Dia masuk membawa nampan berisi camilan. Mendengar kaisar belum makan, Iris datang perhatian. Dia mengingatkan bahwa urusan negara memang penting, tapi kesehatan tetap nomor satu. Namun bayang-bayang bencana selatan membuat nafsu makan kaisar sirna. Iris tersenyum penuh rahasia. Dia punya solusi jitu. Kaisar langsung menoleh, rasa penasarannya terpancing. Sambil memegang camilan, Iris menatapnya dalam. Makan dulu, baru kuberitahu rahasianya, bisiknya menggoda. Sang kaisar pun luluh. Iris menyarankan mengganti beras bantuan dengan dedak padi yang murah. Rasanya mungkin kasar, tapi mengenyangkan. Fokus utamanya adalah menyelamatkan nyawa, bukan memanjakan lidah. Tujuannya adalah bertahan hidup, bukan pesta pora. Pemikiran Iris benar-benar membuka mata sang tirani. Pejabat korup takkan sudi, mencuri dedak tak berharga. Strategi cerdik yang menghantam dua masalah sekaligus.
Dia takjub pada kecerdasan peliharaannya. Iris bukan sekedar pajangan, Kiri diperintah segera menjalankan rencana itu. Suasana hati Kaisar membaik drastis. Dia menggenggam tangan Iris, berjanji akan memberinya imbalan besar. Hadiah apa? Tanya Iris spontan. Detik berikutnya dia sudah ditarik ke dalam pangkuan Kaisar. Layani aku di ranjang malam ini. Iris tersipu, mencoba beralasan belajar, tapi sang Kaisar tak melepaskannya. Apa buku lebih menarik dariku? Dia mengangkat Iris dalam gendongan. Matanya menatap penuh gairah. Bibir mereka bertemu dalam ciuman panas. Aku tak sabar, kita mulai di ruang kerja saja. Iris tertegun sejenak. Namun memahami tabiat pria itu, dia mulai membalas sentuhannya dengan lembut. Di sela ciuman, Iris mendorongnya ke kursi. Dia berbisik manja, ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Malam ini, bukan raja dan selir. Aku hanyalah muridmu yang paling penurut, bisiknya menggoda. Usai momen panas itu, Kaisar membawa kabar buruk. Kekaisaran Megandi akan berkunjung untuk merayakan ulang tahunnya. Pangeran Megandi akan datang. Inilah kesempatan emas bagi Iris untuk menuntut balas dendam lama. Menyadari kilatan benci di mata Iris, Kaisar mengujinya. Apa kau berniat menghabisi pria itu? Iris menarik napas panjang, mencari kepastian. Apa yang mulia akan mengizinkan tanganku berlumuran darahnya? Sang Kaisar terdiam, lalu menggeleng pelan. Kematian Pangeran Megandi di sini akan memicu perang besar. Harapan Iris runtuh seketika. Dia menunduk lesu, mencoba menyembunyikan luka di balik wajah datarnya. Meski tahu Iris kecewa, Kaisar tetap bertanya ada apa. Iris melepaskan diri dari dekapan pria itu. Dengan sopan santun istana, dia berpamitan. Hamba perlu istirahat, ucapnya sambil melangkah pergi menjauh. Kali ini Kaisar tidak marah. Amarah Iris justru terlihat menggemaskan baginya. Dia berniat membujuknya nanti. Di kamarnya emosi Iris meledak. Dia membanting cangkir teh, membiarkan amarahnya pecah berantakan ke lantai. Musuh bebuyutannya sudah di depan mata, tapi dia terbelenggu. Dia rela mati demi membalas dendam klan. Tiba-tiba pelayan datang, Tuan Kiri memohon untuk bertemu. Iris segera merapikan diri, menyeka air matanya. Kunjungan selarut ini terasa ganjil, pasti ada sesuatu yang sangat mendesak hingga Kiri datang sendiri. Kiri langsung menjelaskan maksud kedatangannya. Dia membawa saran penting untuk meredam kemurkaan sang Kaisar. Sabar Nona, sekarang bukan saat yang tepat. Untuk memuaskan dendammu, bisik Kiri memberi peringatan. Sebagai pewaris terakhir darah murni Rekil, konyol jika dia harus mati konyol demi melawan pria itu sekarang. Iris tersentak bangun, menuntut jawaban. Dengan tenang, Kari membocorkan rahasia, mematikan untuk menjatuhkan musuh bebuyutan mereka. Kuncinya satu, serangan tunggal yang mematikan. Sebelum saat itu tiba, Iris wajib menelan pahitnya kesabaran. Menyadari keraguan gadis itu, Kari menegaskan bahwa rasa sakit ini adalah latihan mental yang sangat krusial. Visi Iris kini menjernih. Dia berjanji takkan gegabah, tapi juga takkan membiarkan si tiran bernapas tenang begitu saja. Saat fajar menyingsing, Iris menemui sang tiran. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menagih bunga dari penderitaannya. Sang Kaisar tertegun. Mengira Iris masih merajuk soal kemarin, dia pun melunak dan memutuskan untuk mengabulkan permintaannya. Selama permintaannya masuk akal, dia setuju. Dia mengira Iris akan membahas Pangeran Megandi, tapi dugaannya melesat jauh. Iris justru ingin memimpin persiapan pesta ulang tahunnya. Momen pertama yang ingin dia rayakan secara intim bersama sang penguasa. Pria itu terdiam, lalu mendekat dengan aura intimidatif, membisikkan kata setuju yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada satu syarat mutlak. Iris harus lolos ujian berat untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pengelola Perjamuan Agung Kekaisaran. Syarat itu tak membuatnya jentar. Sambil tersenyum manis, Iris menggandeng tangan sang Kaisar, mengajaknya menuju aula utama. Di sana para pelayan yang pernah dia selamatkan telah berkumpul, menanti instruksi selanjutnya dari sang lady. Iris telah menyaring mereka dengan ketat. Hanya mereka yang berhati bersih dan setia yang diizinkan mengabdi di istana. Lewat sistem manajemen terpadu, Iris menutup celah bagi siapapun yang berniat melakukan pengkhianatan atau memiliki agenda tersembunyi. Sang tiran kagum melihat kecerdikan Iris. Membatasi pergerakan mereka ternyata adalah strategi brilian untuk memangkas potensi masalah. Pesta itu milikmu, tapi ingat, selalu sisakan ruang untuk bermanuver. Bisik sang Kaisar dengan nada penuh peringatan. Tanpa itu posisi Iris bisa goyah. Jantung Iris berdegup kencang apakah sang Kaisar tidak puas dengan kinerjanya barusan. Namun pria itu melanjutkan, kau milikku sekarang. Lakukan apapun sesukamu, asal jangan melampaui batas kewajaran. Tak ingin Iris salah paham, dia menegaskan bahwa posisi gadis itu tak tergantikan. Lalu, dia mendaratkan kecupan mendadak. Sebuah ciuman singkat namun penuh kuasa. Perpaduan sempurna antara dominasi tiran dan kasih sayang seorang kekasih yang protektif. Bibir Iris memerah akibat pagutan panas sang tiran.
Belum puas, pria itu mencengkeram dagu Iris, menatapnya dengan penuh gairah. Kau tidak fokus, protesnya. Wajah Iris memanas. Dia berdalih sedang memikirkan sebuah rencana spesial untuk sang kaisar. Iris berjinjit membisikkan janji manis tentang sebuah kado misterius. Kado? Tanya sang tiran dengan alis yang terangkat heran. Iris hanya tersenyum penuh rahasia. Dia menggoda sang kaisar untuk datang ke kamarnya malam ini jika ingin tahu jawabannya. Malam tiba, sang kaisar menepati janji. Iris menyambutnya dengan jubah sutra yang membalut tubuhnya dengan sangat anggun. Penampilannya begitu menggoda. Dengan tatapan lapar, sang tiran langsung menuntut hadiah yang dijanjikan Iris sejak tadi pagi. Perhatikan baik-baik, bisik Iris. Dia membalikan badan dan membiarkan jubahnya merosot perlahan, memamerkan bahu indahnya yang mulus. Sang tiran terpaku. Di punggung Iris, terukir tato bunga sutra gambar yang pernah dibuatnya sendiri kini abadi di kulit sang gadis. Jemarinya mengelus tato itu dengan lembut sebelum akhirnya mendekap tubuh Iris dari belakang, mengunci gadis itu dalam pelukannya. Kau tahu arti tato di Kekaisaran Heinrich? Tanya sang tiran. Iris berbalik, wajahnya kini semerah bunga yang terlukis itu. Iris mengangguk pasti. Di Kekaisaran ini, tato adalah simbol pengabdian abadi yang tak bisa dihapus oleh waktu sekalipun. Sebuah bentuk cinta paling murni dan pemujaan terdalam. Iris melakukan ini demi membuktikan betapa besar dedikasinya pada sang kaisar. Pengakuan itu meluluhkan hati sang tiran. Tanpa kata, dia membalas perasaan Iris dengan ciuman panas di punggung indahnya. Sakit, bisiknya lembut. Mendapat perhatian langka ini, Iris mulai bermanja-manja, memasang ekspresi yang sanggup meruntuhkan pertahanan pria manapun. Dengan mata berkaca-kaca, dia mengadu betapa sakitnya proses itu dan menuntut sang kaisar untuk memberikan kompensasi yang setimpal. Menanggapi tantangan itu, sang tiran langsung menggendong Iris menuju ranjang. Malam panjang penuh, gairah pun dimulai. Kau memang paling tahu cara menyenangkanku, Iris. Dia membisikkan perintah agar Iris mendekapnya lebih erat dalam pelukan panas. Iris patuh, mengalungkan tangannya ke leher sang kaisar hingga tak ada lagi celah di antara tubuh mereka berdua. Keduanya tenggelam dalam lautan hasrat hingga fajar menyingsing. Nafas mereka memburu, menandakan intensitas malam yang baru saja berlalu. Sambil membelai dada bidangnya, Iris meminta izin untuk mempekerjakan beberapa pelayan berbakat demi menyukseskan pesta ulang tahun agung itu. Perhelatan sebesar itu mustahil dia selesaikan sendirian. Dia butuh asisten kepercayaan untuk memastikan semuanya berjalan sempurna tanpa cacat. Sang tiran langsung paham motif di balik permintaan Iris. Dia ingin menarik Sofia, sang penjinak hewan, menjadi sekutunya. Tanpa ragu, dia memberi restu penuh. Iris bebas kendali atas siapapun di istana tanpa perlu meminta izin darinya lagi. Tak lama Iris memanggil Sofia ke hadapannya untuk memberikan fasilitas mewah. Kebaikan tulus Iris membuat hati Sofia sangat tersentuh. Sumpah setia abadi terungkap. Sementara itu, pesta ulang tahun sang diktator mendekat, membawa banyak utusan ke ibu kota. Mereka mulai memadati kota. Meski Iris sudah menyiapkan protokol resmi untuk penyambutan para tamu agung tersebut, ia tetap butuh mata-mata di balik layar. Tugas rahasia ini ia serahkan pada Sofia sebelum membisikkan sesuatu. Sambil mendekat, ia memperingatkan bahwa misi ini krusial. Iris memohon agar Sofia bertindak dengan sangat waspada. Dalam beberapa hari, Pangeran Megandi akan muncul lagi. Membayangkan rencana hari itu, Iris merasa sangat percaya diri. Ia punya cara untuk menundukkan kesombongan pria itu. Namun, sebelum rencana matang dijalankan, takdir berkata lain. Sosok antagonis pria kedua justru muncul lebih awal. Padahal, tadi Iris sedang asyik menikmati waktu membaca buku. Tiba-tiba, seorang pelayan mendobrak pintu dengan panik. Kabar buruk datang dari penginapan tempat para utusan menginap. Terjadi keributan besar yang membuat Sofia terpojok. Pesan darurat pun dikirimkan, memohon bantuan sang nona secepatnya. Tanpa ragu, Iris langsung bergegas menuju lokasi seorang diri. Sesampainya di sana, ia langsung menerjang masuk pintu. Iris memanggil Sofia, namun langkahnya terhenti. Hawa dingin menjalar saat melihat Pangeran Megandi berdiri di tengah aula. Terasi. Tawanan kecilku, lama tak jumpa. Iris kini harus kembali berhadapan dengan musuh bebuyutannya yang kejam. Getaran suara itu memicu instingnya untuk segera kabur. Jemarinya yang bergetar hebat berusaha meraih gagang pintu belakang. Namun gerakan kilat Terasi berhasil mengunci tubuhnya. Ia mendekat dan membisikkan kata-kata mengejek tepat di telinga Iris. Apakah kau melupakan tuan lamamu setelah punya pelindung baru? Ternyata keributan para utusan hanyalah jebakan belaka. Ini adalah perangkap licik sang iblis. Meski kini terpojok, api perlawanan di mata Iris belum padam sepenuhnya. Lepaskan! Iris meronta hebat, namun sang predator justru makin intim dan mempermainkan dirinya dengan sentuhan menjijikkan. Dengan ngeri, Iris mendorongnya menjauh. Terasi, kau membantai kerajaanku. Aku akan membalasmu dengan jenangan darahmu sendiri.
Ancaman itu tidak membuatnya marah, malah memicu gairah menaklukkannya. Baginya, mangsa liar adalah tantangan yang paling menarik. Iris mundur waspada seraya memperingatkan bahwa ia adalah selir kesayangan raja di bawah naungan Kekaisaran Heinrich. Namun sang iblis mengabaikannya dan terus mendesak Iris ke dinding. Ancaman itu hanya dianggap angin lalu saja. Ini bisa memicu perang antar negara, seru Iris. Terasi hanya tertawa meremehkan, menganggap Iris tak berharga untuk berperang. Gaun Iris terkoyak saat Terasi merapat paksa. Ia membisikkan bahwa tak akan ada yang berani mengusut kematiannya. Benar-benar monster. Di hadapannya, Iris kembali merasakan ketidakberdayaan. Terasi justru sangat menikmati ketakutan di mata Iris. Dengan beringas, Terasi menggigitnya sambil menuntut permohonan ampun. Padahal, Iris adalah martabat terakhir keluarga kerajaan Rikel. Demi dendam, ia sanggup merendah pada siapapun, kecuali pada monster yang telah menghancurkan tanah airnya. Dia hanyalah seorang jagal. Tidak akan, balas Iris. Karena menolak tunduk, Terasi memutuskan menggunakan kekerasan fisik. Iris dihantam ke dinding sebelum sang predator menerkamnya. Di tengah rasa sakit, Iris terus melontarkan kutukan maut. Sumpah serapah itu akan tetap bergema meski ia mati. Sayangnya, perlawanan Iris justru membakar kegilaan pria tersebut. Saat bibir mereka dipaksa bertaut, pintu mendadak hancur. Vanderland muncul dengan suara menggelegar mempertanyakan aksi gila Terasi. Terkejut oleh wibawa Vanderland, Terasi terpaksa melepaskannya. Vanderland segera menyelimuti tubuh Iris dengan jubah kebesarannya yang hangat, sambil mendekap erat tubuh yang rapuh itu. Ia berbisik menenangkan, agar Iris tidak perlu merasa takut lagi. Aku datang untuk membawamu pulang, ucapnya tegas. Namun saat hendak pergi, sebuah tangan kasar mencegat langkah mereka. Tuan Vanderland, kau dilarang membawanya. Dia adalah tawanan sah milikku dari hasil perang melawan kerajaan Rikel. Di hadapan kekuatan absolut Vanderland, klaim Terasi tak berarti. Justru kini sang pangeranlah yang balik diancam maut. Suara Vanderland terdengar sangat dingin. Dia adalah murid tunggalku. Apa kau berani menantang seluruh keluarga besar Vanderland? Terasi teringat peringatan rajanya untuk tidak menyinggung keluarga Vanderland. Risiko politiknya terlalu besar jika tetap keras kepala. Terasi terpaksa mundur dengan perasaan gusar. Meski kali ini Iris lolos, pria itu belum menghapus obsesi gelapnya. Ia bersumpah akan menjebloskan Iris kembali ke sangkarnya. Walau bahaya fisik lewat, trauma mendalam mulai menghantui Iris. Insiden itu meninggalkan luka batin yang dalam. Di kereta kuda, Iris masih menggigil saat Vanderland menyapa dengan lembut. Haruskah kita kembali ke istana? Mendengar kata istana, Iris gelisah dan menolak keras untuk pulang sekarang juga. Hati Vanderland perih melihat penderitaan Iris. Mendengar masa lalunya berbeda dengan melihat langsung penderitaan nyata yang dialaminya. Ia menyadari betapa berat beban yang dipikul Iris selama ini. Dengan empati, ia menenangkan dan tak akan memaksanya. Kita tidak akan pulang dulu. Jika berkenan, aku akan membawamu ke suatu tempat untuk menenangkan pikiranmu, Iris. Iris memohon dibawa menjauh dari segala hiruk-pikuk. Kelelahan mental yang luar biasa telah menguras habis sisa tenaganya hari ini. Dia memohon bersandar sejenak. Menyadari kelelahannya, Vanderland merangkul bahunya dengan protektif. Membiarkannya tenang. Vanderland berbisik lembut, istirahatlah, Nona. Aku akan menjagamu. Iris pun terlelap, beban hari itu menyeretnya masuk ke alam mimpi yang dalam. Vanderland menatap wajah damainya. Meski selir kesayangan raja, ia tampak sangat polos. 30 menit berlalu, kereta tiba di hamparan bunga matahari yang memukau. Vanderland membangunkannya pelan. Iris, kita sampai. Ia menunjuk keluar jendela kereta. Lautan bunga matahari. Seketika, semangat Iris bangkit dan ia langsung melompat turun. Ia menari ceria. Vanderland tahu bunga nasional kerajaan Rikel ini akan menyentuh hatinya. Iris tersenyum lebar, teringat masa kecil saat ayahnya membawa mereka ke ladang. Terasa seperti pulang, Vanderland pun mengagumi bunga yang selalu menantang badai ini. Bunga yang takkan menyerah, Iris tersentak mendengar kata-kata penuh makna dari gurunya. Apa Tuan sedang menghiburku? Ya, kau muridku, jangan biarkan kegelapan menelanmu, Iris. Kegelapan? Iris tertawa getir. Pernahkah Tuan melihat bunga matahari yang berwarna merah? Vanderland tertegun. Iris menceritakan saat Megandi membantai seluruh negerinya tanpa belas kasihan. Api berkobar 7 malam, darah rakyatnya menodai bunga-bunga itu menjadi merah pekat. Ia satu-satunya yang selamat, dipamerkan dalam sangkar emas sebagai trofi kemenangan tiran. Vanderland sesak napas membayangkan penderitaannya. Ia melangkah maju dan memeluk Iris erat. Maafkan aku. Namun Iris menepisnya. Sejak negaraku hancur, aku hidup di jurang. Hidupku hanya untuk dendam. Akan kukubur kepala iblis itu di ladang berdarah. Tuan lahir di keluarga agung. Mana tahu rasanya sakit yang menghancurkan jiwa. Apa hakmu melarangku masuk kegelapan? Dulu Tuan menolakku karena aku terlalu lemah. Kini saat kau melihat kehancuranku, pasti kau makin enggan jadi sekutuku, kan?
Vanderland bungkam. Iris berpamitan, memohon agar sang guru tak menghalangi jalan pedangnya. Ia membungkuk pamit, namun tiba-tiba tangan kuat Vanderland mencengkeram jemari kecilnya. Tunggu, aku bersedia. Iris terpaku. Aku siap terjun ke jurang maut bersamamu. Aku akan menjadi pedangmu untuk menebas musuh. Iris benar-benar tidak sanggup mengerti. Mengapa setelah ia menyerah, pria ini justru menawarkan dukungan yang dulu ditolak? Ternyata bagi Vanderland, keindahan sejati bukanlah bunga yang hanya mengejar cahaya matahari, melainkan bunga liar yang terus berjuang meski telah diinjak berkali-kali oleh takdir. Luka Iris justru memikat jiwanya. Ini adalah kejutan terbesar bagi Iris malam itu. Tak peduli kasihan atau kagum Iris menerimanya, tapi apa Tuan benar-benar yakin? Ini membahayakan keluargamu. Vanderland menjawab tegas. Aku tak pernah menyesali pilihan hidupku. Malamnya, sang tiran datang lagi. Ia memaksa Iris membacakan buku berulang kali. Iris sengaja salah membaca karena kesal. Tiran itu justru menggodanya dengan penuh minat. Iris menutup bukunya dengan gusar. Tiba-tiba pria itu menariknya ke pelukan posesif. Ada apa? Kau tampak murung. Beruntung siasat Vanderland membuat tiran itu tak curiga. Namun ketakutan Iris tetap membekas. Ia beralasan kelelahan mengurus persiapan pesta besar. Sang tiran mengajak Iris ke villa kerajaan besok untuk beristirahat dengan tenang. Tempat rahasia yang tak pernah dikunjungi siapapun. Iris merasa sangat terkejut kali ini. Berkat taktik Vanderland, sang pria sama sekali tidak mengendus kekacauan yang terjadi pagi tadi. Namun Iris tetap dihantui ketakutan luar biasa. Dia harus berakting normal agar emosinya tak terbaca, jadi dia beralasan kalau persiapan pesta besar itu benar-benar menguras energinya. Mengatur perjamuan memang sangat rumit, sehingga wajar saja jika dia kelelahan. Sang tiran kemudian memberikan tawaran mengejutkan, besok ikutlah denganku ke villa kerajaan. Di sana tenang, kau pasti akan merasa jauh lebih bahagia. Kabarnya, villa itu adalah tempat persembunyian rahasia sang tiran. Belum pernah ada satu orang pun diajak ke sana. Yang mulia ingin membawaku ke sana? Kenapa? Kau menolak? Bukan begitu. Aku hanya merasa sangat terharu. Mendengar itu, nada suaranya berubah jadi sangat lembut. Aku memang ingin memanjakanmu. Iris melirik pelayan di sampingnya. Benar saja, pelayan licik yang menjebaknya ke penginapan pagi tadi, kini telah lenyap tanpa sisa. Kejadian hari ini menyadarkannya bahwa orang-orang terdekatnya ternyata adalah duri dalam sekam yang tidak bisa dipercaya. Cara sang tiran menghabisi para pengkhianat tanpa ampun kini terlihat seperti tindakan yang sangat jenius. Tapi sebelum bahaya lain mengintai, dia harus menyingkirkan hama di istananya. Maka dia pun berkata, Yang mulia, izinkan aku menyiapkan segalanya. Besok terlalu cepat. Bagaimana jika kita berangkat?